Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum terdengar suaranya nih, teman-teman. Boleh yuk, dibuka kameranya, dibuka mikrofonnya, untuk kita bisa saling berinteraksi, bersilaturahim di acara Zoom kuliah online muslimah milioner kali ini. Sekali lagi ya, saya ucap salam, nanti teman-teman silahkan menjawab dengan semangat, karena malam ini kita mau belajar untuk jadi keluarga yang kuat secara finansial. Nah, keluarganya kan mau kuat, jadi jawabnya juga harus dengan semangat dan kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Teh. Ah, good banget, cakep banget nih teman-teman semua. Selamat datang dan selamat bergabung di acara kuliah online Muslimah Milioner yang keempat bersama Dimas Adista dan Eza Dirwan dengan topik hari ini yaitu cara jitu menguatkan finansial keluarga. Baik, sebelumnya teman-teman dipersilahkan saya ingatkan kembali untuk bisa mengaktifkan kameranya bila tidak ada uzur dan juga nanti untuk aktif berinteraksi baik di kolom komentar maupun berbicara langsung gitu ya. Yuk, saya tunggu untuk teman-teman untuk open kameranya terlebih dahulu. Di sini ada Kak Vera, Masya Allah, Kak Vera sudah siap belajar. Ada siapa lagi? Ada Kak Via, baik Kak Via. Dan juga teman-teman bisa banget nih untuk teman-teman semua, supaya kita bisa makin kenal lagi, teman-teman tulis rename namanya dengan nama spasi domisili, atau boleh nih tulis di kolom komentar nama spasi domisili biar kita tahu ya. Ini lagi siapa aja sih yang hadir di sini, dari mana aja. Jangan-jangan ada tetangga sebelah rumah ikutan nggak ngajak-ngajak, ketemuannya ada di Zoom ini. Yuk, boleh yuk teman-teman, yuk. Kita berkenalan lewat chat di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan domisilinya. Ada Kak Rara, mati lampu. Wah, Masya Allah, mati lampu tapi tetap semangat belajar, keren. Ada Kak Melinda, ada Kak Via sudah on cam, ada Kak Zahra dari Bekasi, Kak Sekar dari Jakarta. Wow, Masya Allah, ada dari Sampit, Kak Evi. Halo Kak Evi. Ada dari Bandung, ada Kak Fitri dari Bandung, ada Kak Dwi dari Jakarta, Kak Syarifah dari Depok, Masya Allah. Dari Pekanbaru, Kak Diana, jajan tetanggaan sama Mami Eza dari Pekanbaru nih, Masya Allah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, sebelumnya saya mau kasih pantun dulu boleh ya teman-teman ya? Nanti boleh ya dibilang cakep gitu ya? Bisa teman-teman, boleh dong? Wah, belum ada suaranya nih. Boleh saya minta tolong nanti kalau udah cakep duluan nih Kak Dwi, cakep cakep. Kak Dwinya yang cakep nih berarti ini udah gercep. Oke, bermain wayang bersama Pak Dalang. Tidak lupa mengajak si tampan. Iya, oke, ada cakepnya udah ada di chat. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian. Yeay, selamat datang dan selamat bergabung teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sabrina Lestari yang akan menemani teman-teman semua di acara kuliah online Muslimah Milioner 4, cara jitu menguatkan finansial keluarga bersama Dimas Adista dan Eza Dirwan. Boleh dong di sini siapa yang sudah nggak sabar mau belajar di malam ini? Boleh tulis di kolom komentar, saya udah nggak sabar, semangat, 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 gitu ya, biar kita semangatnya tertular nih, karena mau bahas yang berhubungan dengan cuan, jadi harus semangat supaya rezeki ikut melesat, Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita sejenak berdoa bersama teman-teman. Kita berdoa supaya acara malam ini diberikan kelancaran dan juga apa yang kita harapkan dari acara hari ini ya. Banyak yang udah punya impian nih, ngobrol di grup tuh punya impian banyak. Mudah-mudahan lewat wasilah bergabung dalam acara malam ini bisa menjadi jalan teman-teman untuk mewujudkan impiannya. Baik, untuk teman-teman semua,
berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Kak Tiwi, nggak apa-apa sambil nidurin anak ya, mudah-mudahan nggak ikutan tidur ya, mudah-mudahan tetap bisa nanti aman nyimaknya. Baik teman-teman, hari ini, malam hari ini kita sudah ada guru kita nih ya, mentor-mentor kita yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya mengenai cara jitu menguatkan finansial keluarga. Di sini ada yang sudah kenal dengan Kak Dimas dan Kak Eza. Boleh dong raise hand atau ini belum ada, baru ada Kak Vera nih yang open cam. Boleh ya teman-teman ya yang bisa open cam yuk. Kameranya dibuka nih. Mau lihat wajah-wajah semangatnya, wajah-wajah yang sebentar lagi mudah-mudahan impiannya akan tercapai, yang sebentar lagi mau rezekinya melesat gitu ya. Karena teman-teman, ini kita kan sedang menjemput cahaya, karena ilmu itu adalah cahaya, kita sedang menjemput cahaya. Kalau kamera nyala kan cahayanya kelihatan nih dari kita. Jadi nanti teman-teman cahaya rezekinya mudah-mudahan ikut tersebar, tertangkap sama kita yang sedang on cam gitu ya. Baik, nah ini Kak Dimas dan Kak Eza ini merupakan trainer di Terang Jakarta. Kalau teman-teman tahu komunitas Terang Jakarta, juga storyteller di Terang Kids, dan juga pengajar Quran nih, Masya Allah luar biasa, dan juga couple planner. Wow, pas banget ya. Jadi malam hari ini materinya akan dibawakan nggak salah lagi dengan orang yang tepat, insya Allah. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan diri, ambil posisi terbaiknya. Teman-teman yang belum sholat isya, silakan sholat isya terlebih dahulu. Nanti balik lagi ke sini. Kemudian silakan untuk menjaga wudhu. Kita bersiap menjemput ilmu, menjemput cahaya, supaya nanti apa yang kita impikan tercapai. Siap ya teman-teman semuanya? Boleh dong, kalau nggak bisa on cam, oke deh di chat ya. Wow, siap, 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 siap. Tadi udah semangat, sekarang siap belajar. Wah, ada Kak Wiwin, udah siap belajar. Oke, Kak Wiwin. Untuk itu, mari teman-teman semua kita panggilkan guru kita malam hari ini, Kak Dimas dan Kak Eza. Silahkan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Sabrina. Kak Sabrina yang selalu bareng-bareng sama kita, menurunkan berkah dari Allah bareng-bareng sama Dimas sama Eza tuh udah lama banget. Dan di sini juga pasti ada beberapa sahabat-sahabat kami yang udah kenal duluan sama Kak Sabrina. Mudah-mudahan Kak Sabrina dan keluarga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Amin. teman-teman yang ada di sini, semuanya mudah-mudahan diberkahi Allah juga. Kita hari ini akan ngobrolin bukan hanya dunia saja, tapi dunia akhirat. Biasanya kalau ketemu sama kita, ngobrolnya tentang parenting, ngobrolnya tentang anak, tentang kekuatan keluarga, dan malam ini kita langsung straight ngebahas sesuatu yang dibutuhkan banget di akhir zaman. Kekuatan finansial. Kekuatan finansial keluarga. Jadi memang dari kuliah online yang sebelumnya kita udah bahas bahwa supaya menjadikan keluarga kuat itu salah satunya adalah menguatkan finansial. Karena banyak sekali kasus-kasus perceraian yang terjadi itu dimulai dari masalah ekonomi. Bermula dari masalah ekonomi, lalu berlanjut kemudian ke masalah komunikasi, lalu masalah-masalah kecil yang sebenarnya hanya jadi trigger aja, tapi permasalahan awalnya dari ekonomi yang nggak selesai-selesai. Nah, ini datanya memang betul Ya. kita dapat dari Departemen Agama ya Indonesia ya. Jadi Indonesia, betul. luar biasa gitu dan sangat-sangat amat disayangkan Yes. sekali. Maka dari itu salah satu cara untuk menguatkan keluarga itu adalah menguatkan finansialnya, terutama di akhir zaman ini ya. Betul. Dan Nah, kemarin kita pasti tertegun ketika kasus viral itu muncul. Kasus viral apa, Dim? KDRT. Pasti teman-teman pada lihat ya, ya kan? Seorang istri yang memang kebanyakan lagi yang makin sedihnya adalah ketika para istri ini ditanya, kenapa kamu kuat gitu? Kenapa kamu bertahan di tengah KDR itu? Jawabannya apa? demi anak. Demi anak. Terus Demi kalau ditanya, kenapa demi anak? Karena nafkahnya dari bapaknya. Dah. Nah, ini banyak, bukan semuanya, tapi paling besar mayoritas jawaban adalah ada di situ. Tapi teman-teman tahu nggak sih, KDRT fisik itu bisa jadi berawal dari KDRT finansial. Iya. Hal ini yang harus kita pahami dan juga untuk Ya. teman-teman semua yang ada di sini, yang mungkin punya keluarga, yang memiliki masalah
perekonomian Ya, 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 masalah keuangan, harus tahu apa sih KDRT finansial gitu. ya. Nah, sekarang kita sedang menggalakkan kampanye KDRT finansial ini supaya Yes. orang-orang paham bahwa sesuatu yang tidak betul jangan dinormalisasikan. Mm-mm. Apa maksudnya KDRT finansial itu? Contohnya adalah misal seorang suami istri yang kemudian istrinya dilarang untuk bekerja, tapi pun tidak diberikan nafkah yang mencukupi, tidak diberikan uang jajan. Teman-teman mungkin udah tahu, atau kalau belum tahu nanti kita bikin kelasnya ya, Ya, bahwa nafkah rumah tangga dengan uang jajan istri itu ternyata berbeda. berbeda Masya Allah, dan banget. seorang suami adalah provider untuk Ya, itu semua gitu. Nah, jadi ketika seorang istri tidak diberikan hak-haknya, itu mm-mm. termasuk dalam salah satu KD. bentuk KDRT keluarga finansial. Kenapa? Lambat laun ini akan jadi masalah soalnya. Lalu yang Mm-mm. berikutnya contohnya adalah ketika misalnya tidak transparan Enggak. mengenai uang. Uangnya dipakai kemana Nah, nggak tahu, ngasih mm-mm. kemana nggak tahu. Mungkin sebenarnya nggak dipakai yang aneh-aneh ya, Ya, sesuatu yang baik juga. Tapi dengan tidak memberitahu, tidak ya, transparansi antar sesama pasangan, akhirnya muncullah zon-zon atau buruk sangka, sangka. Ya. asumsi-asumsi yang mungkin pikiran liar kita yang membuatnya. Akhirnya jadi apa lagi? Jadi masalah Jadi masalah lagi. lagi. Sehingga masalah finansial ini kami rasa adalah sesuatu yang roots banget yang harus sama-sama kita perbaiki. Dan nanti kita akan bicarakan apakah rezeki itu finansial, apakah finansial itu rezeki. Kita akan bahas semua, tapi kita nggak akan bahas pelan-pelan. Kita akan bahas cepat-cepat saja. Jadi teman-teman yang ada di sini siapin catatannya. Siapin catatannya, atau kalau mau nanti screenshot, pokoknya Boleh. konsentrasi. Udah malam nih ya, kita butuh Ya, kita butuh konsentrasi. konsentrasi. Siapin Oke. catatannya. Dan kami perbolehkan kalau misalnya teman-teman mau langsung bertanya, silahkan langsung tulis di kolom chat. Pertanyaannya akan kita tampung dan akan kita jawab di belakang. Jadi, siap-siap tangannya di kolom ketikan. Kita akan ngobrolin tentang kenapa sih kita akan berbicara tentang penguatan finansial. Kenapa harus dikuatkan? Yang pertama adalah kita bakal ngomongin why-nya. Ini jelas. Biaya pendidikan itu pasti naik setiap tahunnya, nggak pernah turun. Nggak ada orang yang ngurut dada terus, alhamdulillah ya turun ya. Tuh, nggak ada. Ponakan saya yang masih bayi itu yang lagi digendong eyangnya itu ada tuh tulisannya tuh ada di salah satu kamera on. Itu ponakan saya, nggak kebayang nanti ketika dia masuk SMA daftarnya berapa. Nggak Ya. pernah turun ya. Lalu, Masalahnya nih kenaikan biaya pendidikan hmm. itu teman-teman tidak pernah dibarengi sama kenaikan gaji. Coba ya, kenaikan Nggak biaya ada. pendidikan itu kurang lebih 13 sampai Ya, 15 sampai 20% naik setiap tahunnya. Tetapi gaji teman-teman mungkin yang kerja kantoran, yang pegawai, karyawan, nggak pernah naik 20% setiap tahunnya. mm-mm. Gimana kita ngejarnya? Oke, Gimana? anak Nggak bisa. satu, nanti nambah anak dua, nambah anak tiga. Kalau seandainya kita nggak cepet-cepet cari solusi akan hal ini, wah kita nantinya akan memberikan pendidikan kepada anak yang penting sekolah deh gitu. Nah jangan sampai ya, nauzubillah. Kita Ya, pengen pendidikan yang terbaik untuk anak kita dengan fasilitas yang terbaik pastinya, maka ya, harus kita siapkan. ya. Yang kedua, nih, kalau kita ngomongin masalah kenapa sih harus kuat Ya. finansial? Nah, salah satu alasan yang berikutnya ini, yang kedua adalah karena ketika kita nanti sudah pensiun atau akan mencapai usia pensiun, itu ketika kita tidak mempunyai kesiapan finansial, otomatis kita tidak bisa beraktivitas. Kenapa? Hobi butuh dana, support dana. Mau bisnis apapun ketika kita sudah usia 65 tahun ke atas, kita butuh dana. Nggak usah deh masalah bisnis, masalah hobi. Untuk menjalankan rumah tangga sehari-hari juga ketika sudah tidak bekerja tetap butuh dana. Orang-orang tua atau kita pada saat nanti di usia pensiun itu tidak mempunyai kesiapan finansial, cenderung akan mengalami penurunan kesehatan, baik fisik ataupun mental. Kepikiran, biasanya mulai mau dekat-dekat pensiun, aduh nanti aku nggak ada pemasukan lagi ya, yang biasanya sebulan sekali masuk sekarang nggak ada ya. Duh nanti gimana nih ngurusin ini, gimana mau kasih hadiah ke anak, gimana mau ngenengin cucu gitu. Yang namanya orang tua. Nah, ini cenderung kemudian akan mempengaruhi psikis orang-orang tua kita. Siapa yang pengen kalau udah waktunya pensiun tetap seger? Bukan hanya fisik, aku juga mau, Boleh, boleh angkat tangan, boleh. Tetap seger, bukan hanya fisik tapi mentalnya juga seger.
ya. Dan yang ketiga, kita bukan hanya punya 2 alasan, kita punya 3 alasan. Alasan ketiganya teman-teman adalah faktor ekonomi itu merupakan alasan terbesar perceraian yang tadi sudah dibahas sama Eza di depan. Pasti urusannya ke situ. Karena kita ribut terus. Kenapa? Balik lagi ke urusan finansial. Karena masalah yang berulang. Kenapa? Finansial lagi. Dan ini faktor terbesar. Dan kalau ngomongin perceraian teman-teman, ini bulan kemarin kita sudah bahas tentang ini. Sangat-sangat menyeramkan sekali. Jadi, siap untuk penguatan finansial bareng-bareng? Siap, aku siap. Kalau Kalian siap? ready kasih dong jempolnya Iya, dong, tulis di ya. kolom komentar. Siap Mm-mm. untuk sama-sama menguatkan finansial keluarga kita? Yes. Ketik siap. Masya Masya Allah Allah, ya. siap ya semuanya ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ya, jadi kunci dari kekuatan finansial itu sebenarnya adalah pengelolaan keuangan. Yang jadi permasalahan keuangan kita itu bukan kurangnya, bukan kurang, tapi pengelolaan keuangan yang buruk. Kenapa? Karena ada loh orang yang gajinya besar per bulannya, ada yang pemasukannya besar, tapi tidak bisa mengelola uangnya dengan baik, tidak mau menabung, tidak mau memutar uangnya, misalnya dipakai aja terus sampai habis. Uang gaji bulan itu habis bulan itu, tunggu lagi, oh nanti kan ada gaji bulan depan. Nah, akhirnya dengan pengelolaan keuangan yang buruk, akhirnya pun menjadi masalah keuangan. Jadi teman-teman camkan ya, jangan sampai kita limiting belief, jangan sampai kita self diagnose, itu kan masalah gaji dan segala macam tuh kan sudah diatur sama Allah ya. Rezeki aku tuh gajiku cuma segini, ini segini, ini segini. Bukan itu yang menjadi permasalahan keuangan, tapi di kesalahan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang salah itu dapat berakibat fatal kepada keberlangsungan keluarga. Balik lagi tadi, ketika masalah keuangan ada di dalam keluarga, jadilah dia sumber masalah-masalah yang lainnya. Tapi pengelolaan keuangan yang baik, yang benar, yang insya Allah sesuai dengan syariat Islam juga, insya Allah itu akan menguatkan finansial keluarga kita. Jadi catat ya teman-teman, yang jadi masalah bukan kurangnya, tapi tidak baiknya atau kurang baiknya pengelolaan keuangan kita. Nah, pengelolaan keuangan, kebayang nggak masalahnya berarti kita tuh suka fokusnya apa? Sedikit banyak, sedikit banyak, sedikit banyak, sedikit banget. Ternyata bukan masalah sedikit banyak. Kalau sedikit dikelola, Cakep juga. apalagi yang makin cakep, banyak, halal, pinter ngelolanya. Semoga Hebat semua banget. yang ada Ih. di sini ya Allah berikan Mm-mm, keberkahan mm-mm, rezeki, keberkahan finansial dan semuanya pintar mengelola keuangannya Iya, insya Allah. insya Allah, amin, amin, amin. Nah, dan teman-teman yang ada di sini, kita bukan hanya ngomongin pengelolaannya doang. Kalau misalnya sudah punya ilmu kelolanya, teman-teman, bayangin deh gini, kita tuh berdoa ya, ini contohnya aja ya, berdoa sama Allah, ya Allah, lancarkanlah rezeki aku, tapi paginya judi online. Waduh, Waduh, ngeri. ngeri dong. Atau misalnya kita ngomongin, ya Allah tambahkanlah rezekiku, tambahkanlah. Tapi masih ngegibahin tetangganya. Ini juga kita akan bahas. Karena apa yang harus kita bahas? Kita kalau misalnya mau ngobrolin tentang mengelola finansial, yaitu harus dalam kondisi bersyukur. Ini Iya, dulu nih. iya. Kondisi bersyukur ini penting. Soalnya kondisi bersyukur ini adalah kondisi di mana kita alhamdulillah ya, sudah tidak aneh-aneh, sudah tidak melakukan dosa besar, sudah berusaha banget mematuhi Allah, sudah berusaha banget jadi orang baik. Berarti itu kondisi bersyukur. La in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna azabillah syadid. Kita akan masuk ke bab 2. Iya. Apa itu rezeki dan kita harus bersyukur tentang rezeki. Apa aja itu rezeki ya, Mam ya? Ya, kalau kita bersyukur kan Allah bilang akan ditambah rezeki Iya. dari arah yang nggak disangka-sangka. Yes. Karena sekarang tujuannya kita ingin meningkatkan finansial, Ya. berarti kita harus bersyukur dulu sebelum kita mengusahakan peningkatan finansial itu. Bismillah Oke? ya. Bismillah Oke, ya. gimana caranya bersyukur? Gini deh, paling gampangnya kami akan sebutkan. Kita akan sebutkan 11 rezeki. Ini contoh ya. Karena rezeki itu sesuatu yang teman-teman rasakan, sesuatu yang teman-teman nikmati, badan teman-teman rasakan. Bukan hanya take
home pay. Jadi rezeki itu kita ulang sekali lagi bukan benar-benar sesuatu yang ada di rekening mengendap di situ. Aduh, bukan. Rezeki itu jauh di atas take home pay. Ini salah satu contohnya, dan ketika lagi kami sebutkan ini dan ketika teman-teman punya, boleh kita bersyukur sama-sama ya. Ya. Kita akan sama-sama say alhamdulillah banyak-banyak. Oke. Kita sebutin pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nomor 1 Yang nih contoh. pertama, bentuk rezeki adalah ketenangan hati. Tenangan hati. Yang punya Sekarang sebut alhamdulillah ya Alhamdulillah. Allah, hatiku tenang. hatiku tenang ya. Tenang itu apa? Tidak takut, tidak sedih. Yes. Nggak sedih sama masa lalu. Kita udah bahas ya di Udah. pertemuan pertama. Jadi aku tidak akan membahas lebih dalam lagi sama Mami Eza. Tenang itu adalah tidak takut dan tidak sedih. Kalau mau catat boleh. Iya. Sebelum kita maju, alhamdulillah dulu. Rezeki kedua, Yang kedua adalah nurul akli atau akal yang bersinar, bercahaya. Di mana maksudnya di sini adalah akal kita itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Alhamdulillah yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang maksiat, mana yang merupakan amal bagus, amal yang berpahala, mana yang melakukan maksiat dosa. Sudah tahu perbedaannya? Alhamdulillah, syukuri itu. Itu Syukur rezeki ya. dari Allah. Oke, alhamdulillah dulu. Aku bisa bedain hak dan batil, aku bisa bedain buruk dan baik. Yang ketiga nih yang paling luar biasa, sehat jasmaninya yang sekarang masih bisa nafas, yang sekarang masih bisa ngunyah, yang sekarang masih bisa berjalan. Say alhamdulillah ya. Tuh Kak Anwar kan rezeki dikasih muka ganteng banget ya, Masya Allah. Masya Allah. Senyumnya juga luar biasa, makanya alhamdulillah. Sekarang Yangti ya dulu lututnya agak sakit, sekarang katanya sudah tidak terlalu sakit, alhamdulillah. Yang keempat teman-teman, kita maju habis bersyukur. Bersyukur nomor 4, hatinya jernih. Bersih hatinya, Masya Allah. Nggak ada tuh ya pengen si iri, dengki, melihat kebahagiaan orang lain gitu. Orang lain bahagia, kita ikut bahagia Iya. gitu. Orang lain ketimpa musibah, kita bahagia, enggak ya? Jangan berarti. Orang lain ketimpa musibah, kita ikut bersedih, kita ikut mendoakan supaya cepat pulih dari pulih. musibahnya. Ciri-cirinya adalah hatinya bersih itu nggak sampai kalau misalnya tetangganya beli AC kita yang kepanasan dan atau kita yang kedinginan, itu nggak sampai begitu. Tetangganya yang beli mobil baru, kenapa jadi kita yang sakit ininya otot-ototnya gitu ya? Enggak ya. Sampai baru nomor 4. Nomor 5, pikirannya sehat, nggak kotor. Ini alhamdulillah. Ini rezeki besar. Alhamdulillah. Jadi kita nggak mikir rezeki yang besar. negatif-negatif, nggak mikir yang apa namanya tuh suuzon gitu, nggak Suudzon, mikir ya. buruk-buruk tentang orang. Kita bisa mencari kebaikan-kebaikan orang lain terhadap kita. Jadi yang kita lihat baik-baiknya dulu. Ya. Kalau yang baik-baiknya udah banyak, insya Allah yang buruk-buruknya lupa disebutkan. Iya, Masya Allah. Berarti Ini kita sama-sama belajar ya sama-sama teman-teman belajar. ya. Sambil alhamdulillah ya. Sambil Alhamdulillah. alhamdulillah. Dan cek lagi. Dari 1 dulu, aku hitung ketenangan hati. Alhamdulillah. Terus hati yang bisa membedakan buruk dan baik. Ini sambil catat ya, karena aku sengaja tidak tulis ya. Yang ketiga, sehat jasmani. Alhamdulillah. 4, hatinya jernih bersih. Alhamdulillah. 5, pikirannya sehat nggak kotor. Alhamdulillah. Sisa berarti ada 6. Nomor 6 yang masih punya orang tua. Alhamdulillah, minta doa terus. Makanya ini aku tuh seneng banget kalau lagi kelas kom pasti yang tim muncul nggak pernah tutup kamera, kadang sambil gendong kucing atau gendong cucunya ya Ibu Tina Silvana. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mamanya Eza di Pekanbaru masih nelfon sehari 3 kali ke cucu-cucunya. Alhamdulillah. Yang tidak, kita bacakan Al-Fatihah untuk yang sudah mendahului kita, khusus untuk orang-orang tua kita yang sudah terlebih dahulu mendahului kita ke alam barzah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Amin. Oke, yang ketujuh adalah kelembutan hati ayah. Jadi memang ayah itu di dalam agama kita tuh betul-betul mempunyai peran yang besar ya. Walaupun ibu, tapi ibu tuh udah pasti. Ibu itu pasti akan mendoakan anaknya, akan selalu mendoakan anaknya. Tapi yang menjadi suatu kesedihan untuk kita bahwa Indonesia pun adalah satu dari berapa negara yang fatherless country. Yes. Ya. Sedangkan seorang anak itu butuh kasih sayang ayah, butuh ayah sebagai pemimpin gitu. Nah,
Bentuk rezeki yang nomor 7 adalah kelembutan dan kasih sayang ayah. Alhamdulillah jika kita masih Alhamdulillah. punya ayah, alhamdulillah jika kita masih punya suami yang bisa menjadi ayah dan ya ayah yang teladan baik untuk Yes. anak-anak kita. Yang kedelapan. Kebaikan saudara-saudara. Kalau masih punya saudara sepupu yang baik-baik, yang masih ingat, kayak saya sekarang, saya punya anak paling kecil ternyata mainnya sekelas sama anaknya saudara sepupu saya. Alhamdulillah. Lanjut lagi, kalau masih dengar senyum sama tawanya anak-anak, smile. Alhamdulillah. Apalagi cucu ya Bu Tine, ya masih bisa dengar cucu tiap hari susurian ya. Susuriannya tarik dehnya kencang banget gitu. Alhamdulillah. Lalu nomor 10, saya mau kasih gambarnya dulu. Kalau nomor 10, saya tuh bersyukur banget dikasih teman-teman dan sahabat yang luar biasa. Ya, Insya Allah ini sahabat-sahabat kami, ini mentor-mentor kami yang luar biasa juga. Alhamdulillah dikelilingi sahabat-sahabat yang peduli. Dan yang terakhir nomor 11, doa orang yang tersayang karena Allah. Allah. Aduh nih ya, gue tuh berpartner sama Kak Sabrina aja. Ini orang-orang solehah, Masya Allah. Kak Sabrina ini selalu saling doakan. Maka kita bersyukur. La in syakartum la adzidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada di surat Ibrahim ayat 7 bahwa kalau bersyukur maka semuanya ditambah. Sekarang kita ulang lagi. Maka sekarang teman-teman, kalau 11 tadi tanpa dicatat sudah oke semua, tolong tulis oke di kolom chat. Kita akan maju ke jalur langit. Ya. Kita spill dulu sedikit jalur langit. Mundur dulu sebentar ya. Maju lagi. Mundur lagi. Tulis dulu oke di kolom chat. Baru kita maju. Bagaimana ngebuka rezeki jalur langit. Karena bersyukur dulu. Oke. Masya Allah, terima kasih sudah bersyukur bareng sama kita pada hari ini di rezeki. Tadi baru 11 ya. Kalau rezeki mau 200 sehari nggak bisa dihitung rezeki itu. Kenapa? Istri cantik. Masya Allah. Maksudnya orang lain yang punya istri cantik Oh bersyukur gitu. gitu. Yeah. Kalau kamu kan nggak cantik, cantik banget. Aduh. Alhamdulillah masih punya suami yang sering memuji, senang memuji. Itu juga rezeki loh teman-teman. Alhamdulillah. Oh gitu. Ganteng nggak? Iya itu juga. Saya nunggu loh dari tadi. Nunggu banget. Oke, kita lanjutkan lagi gitu ya. kepada Oke. Rezeki jalur langit itu kita sempitkan, pada luas banget, tapi izin kami sempitkan jadi 9 saja. Ini atas dasar guru-guru dan kita ambil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sempitkan jadi 9, padahal jalur langitnya luas. Nggak usah dicatat, kita mulai satu-satu dulu. Yang pertama adalah takwa. Ittaqullah, bertakwalah. Apa itu takwa? Coba tolong ditulis, coba tolong dicatat. Takwa itu adalah mematuhi aturan Allah, lalu takut kepada larangannya Allah. Larangan Allah kita jauhkan, lalu udah gitu perintah Allah kita jalankan mastata'tu, semampunya. Iya, Allah hebat ya, Mami. Baik ya. Menjalankan perintahnya mastata'tu, tapi menjauhinya ayo cepat-cepat. 1, takwa ya, ini sih gampang. Yang kedua, Mam, tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aduh, tawakal tuh ya kayak hati burung, tahu nggak teman-teman? Keluar rumah tuh kayak gini nih. Aku tahu ada Allah. Aku tahu aku pulang akan selamat, akan membawa sesuatu yang luar biasa. Hatinya disangkutkan sama Allah. Ya, tapi ada persiapan, ada Iya ikhtiar. dong. Ibaratnya gini, mau hujan, kita harus ikhtiar dulu, siap-siap bawa payung, bawa mantel gitu ya, supaya nggak kena hujan. Tapi kalau ternyata masih basah juga kena hujan, qadarullah. Tapi kita sudah bersiapan dulu. Nah, itu namanya tawakal. Kita persiapan lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau masih bingung juga masalah tawakal, ada kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tie your camel. Ikat dulu untanya, baru tinggalin untanya. Jangan berserah sama Allah, tapi untanya kita biarin aja di luar, hilang dong. Jadi masalah tawakal kita tegaskan di awal bahwa usahanya di depan, baru bertawakal di akhir. Nomor 3, istighfar. Udah ini nggak usah dibahas ya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih pol, coba kami mau tanya sama teman-teman yang di sini, tolong tulis di kolom chat. Siapa jenderalnya istighfar? Apa pamungkasnya dari istighfar? Kan ada macam-macam.
adalah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang tahu boleh tulis di kolom chat. Aku tahu astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim, bener. Oh Tuh, iya kan? ada tuh. Keren. Sayyid itu bener-bener pentolannya, pamungkasnya, pemimpin para istighfar ya, itu lihat di kolom chat. Sayyidul Sayyidul istighfar. istighfar. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan tiap hari Sayyidul istighfar. Ya, lalu yang keempat adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Ya ini, kita baca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran, kita baca artinya, kita tadaburi artinya, lalu kita amalkan. Ya. Banyak-banyaklah berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Lalu banyak-banyak berinteraksi dan Al-Quran dan bangun lebih pagi, beraktivitas lebih awal. Nah, ini beraktivitas lebih awal. Ya. Oke, kadang kita ya memang berat Ya. ya. Kita sudah tahajud misalnya, sudah sholat subuh, tapi Ya. kemudian tidak langsung dipakai untuk beraktivitas. Jadi misalnya dipakai males-malesan dulu, santai-santai dulu, leyeh-leyeh dulu. Nah, padahal sebenarnya waktu-waktu pagi itu setelah subuh itu adalah waktu yang sangat berkah, barokah ya Iya. untuk kita melaksanakan aktivitas kita. Bahkan kalau saya ngomongin istri saya dan teman-teman yang di Terang Jakarta, di komunitas Terang Jakarta, itu start charging girls atau membaca Quran itu startnya di jam 3. Betul? 3 pagi. Jam 3 pagi sampai subuh. Itu tiap hari ada. Jadi teman-teman kalau mau ikut nanti lihat aja Instagramnya Terang Jakarta, itu bakal ada tuh di situ tuh. Charging girls tiap pagi. Jadi mulai beraktivitas lebih awal. Yang nomor 6-nya berjamaah. Berjamaah tuh bareng-bareng. Ya, berjamaah tuh bareng-bareng. Ya. Jadi kita bareng-bareng itu pasti kalau misalnya bersama-sama itu akan lebih mudah, akan lebih kuat. Makanya kalau sholat aja berjamaah, disuruh berjamaah, kenapa? Biar lebih kuat gitu. Tidak ada yang bisa mengganggu gitu. Nah, sama berjamaah juga gitu. Bergabunglah bersama kelompok-kelompok yang baik, yang saling mengingatkan dan juga yang mempunyai pemimpinnya. Artinya jangan sendiri-sendirian, karena ketika kita sendirian, kita jadi lemah, kita mudah terbawa dan terhasut hal-hal yang kurang baik. Makanya kami kalau urusan bisnis, kami gabung sama mentor-mentor kami di MM. Kalau urusannya dengan perdagangan, perbisnisan, dan mempercepat finance dan gabung, itu pasti kita gabungnya sama MM. Karena kita nggak mau kalau nggak berjamaah. Kalau sendiri-sendiri kita cenderung ngomong kita yang benar padahal salah. Kita nyalahin orang padahal orang itu yang benar. Jadi berjamaahlah dengan orang-orang yang soleh tentunya ya. Kalau berjamaahnya bersama maling, jangan ditangkapnya sama-sama ya. Jangan korupsi berjamaah, oke? Jangan. Kita lihat nomor 7, sedekah. Wah, ayo tingkatkan sedekahnya ya. Insya Allah langsung maju ke nomor 8, menyambung tali silaturahmi. Iya. Ya, say hello aja kalau misalnya memang tidak bisa apa kabar gitu ya. Atau kalau sekarang paling gampang loh, silaturahmi, love aja Instastory-nya. Komen aja di Instastory-nya. Tapi jangan tiba-tiba WhatsApp gitu ya, udah lama nggak ketemu terus pinjam 100 Apa dong. kabarmu? Pinjam 100. Alah. Itu mah susah atuh, malah memutus silaturahmi, langsung diblok besoknya ya. Nomor 9 adalah terus doa. Karena tidak ada yang dapat mengubah takdir selain dengan doa. Doa itu senjata umat muslim, umat mukmin, orang-orang yang beriman, bertakwa. Senjatanya satu, doa. Doa. Oke, boleh di screenshot, boleh dicatat. Ini kami singkat yang terbaik dan yang paling mudah. Terus ada yang komen tuh tadi, Kak, takwa dan tawakal tuh nggak mudah kali, kan latihan. Oh iya. Oke, sampai sini paham ya? Aku akan keluarin polling. Silahkan diisi pollingnya. Ada polling nih di sini, teman-teman lihat nih. Aku bawa ya pollingnya. Tuh ya, ada polling. Apakah teman-teman sudah paham sampai titik ini dan tidak ada namanya tuh, tidak ada kriteria nama. Coba polling dulu. Jangan kejauhan. Oke. 54 yang polling. Wow, berarti 54 orang yang benar-benar ini ya, benar-benar ngeliat. Ada yang nanya, Kak Dimas pollingnya di mana? Cari. Apalagi kalau lihat di laptop ada ya, Kak Sabrina kelihatan ya pollingnya ya. Ibu kelihatan ya Bu ya pollingnya ya. Gitu, silahkan di polling dan nggak akan ada namanya. Oke. Yang minta diulang sedikit ada 7 orang, tapi kalau misalnya quorumnya tidak terpenuhi, kalau sekiranya 80% sudah paham, kami izin maju ya. Nanti insya Allah semua rekaman ini akan kami upload di YouTube kok.
Dan juga akan di-share ya ke teman-teman yang sudah ada di grup. Oke, 73 orang rata-rata paham ya, Insya Allah. Kita masih nunggu. Oke, Masya Allah. Kalau ada yang mau komentar atau nanya udah boleh langsung tulis di kolom chat ya teman-teman ya. Lalu ini kalau misalnya dari detik ini juga ada yang kayak ini mah aku mau bisnis barang aja lah masih di masa-masa aja langsung aja. Barcode udah kita siapin tinggal di scan nanti ada tim kita yang akan langsung menjawabnya. Jadi kalau sekarang aku mau gabung aja bareng soalnya kayaknya enak gitu kalau dibimbing. Langsung scan ya, nanti dijawabnya setelah kelas ini ditutup pasti dibales insya Allah sama teman-teman kami. Terima kasih rekamannya, insya Allah ya, insya Allah bakal ada rekaman. Oke, polling kami tutup, berarti 88% kita share resultnya, 88% bilang Alhamdulillah sudah cukup, Dim sudah oke, berarti ya kita lanjutkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita lihat nih, ya cukup ya berarti kita lanjutkan. Oke, sekarang setelah jalur langit kita pasti akan ngomongin tentang cara mengelola Cara keuangan. mengelola keuangan. Ya, tadi kan ingat ya, kunci supaya finansial kita kuat adalah mengelola keuangan dengan baik pastinya. Nah, yang pertama caranya adalah perencanaan keuangan. Betul, semua itu harus direncanakan. Gimana cara merencanakannya? Ngobrol sama pasangannya, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri. Nah, ini tuh untuk yang belum menikah gimana? Tetap harus dibicarakan. Sebelum menikah harus ada pembicaraan tentang perencanaan keuangan. Maksudnya apa sih perencanaan keuangan? Maksudnya di masa depan untuk nanti uang ini mau kita pakai apa? Kalau kita punya uang, tujuannya kemana? Harus ada gunanya. Tujuan uang itu harus ditempelkan kepada tujuan yang mulia. Artinya apa? Punya uang nanti harus tahu untuk apa. Balik lagi tadi kan ya, walaupun ternyata uangnya banyak tapi nggak bisa dikelola, akhirnya habis juga. Misalnya, oh nanti kita kalau punya uang, pertama kita mau nabung dulu deh. Kedua, misalnya kita mau bayar hutang kalau ternyata ada hutangnya. Yang ketiga, kita harus ini deh, siapin dana pendidikan dulu buat anak-anak. Soalnya mungkin anaknya banyak. Atau misalnya kita mau nabung dulu yuk, ya gitu ya Beb, misalnya gitu. Nabung untuk apa? Nabung untuk naik haji misalnya. Nah ini harus direncanakan. Dan ini Allah sampaikan di surat Al-Hasr ayat 18 juga gitu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang dia perbuat untuk masa depannya. Berarti kita harus merencanakan. Jadi nggak cuma uang mencari-cari doang uangnya atau mencari menjemput-jemput rezekinya, tapi harus direncanakan juga ini uangnya kalau udah dapat untuk apa. Nah, berarti kalau perencanaan keuangan ini pas nih, Mami ada yang tadi nanya. Oh. Membuka pembahasan soal uang dengan calon pasangan kita. Kak, kalau ini sih babnya kayaknya mau nggak mau deh, Kak. Karena saya selalu diingetin sama Mami Eza, yang di sini yang paling pintar untuk merencanakan keuangan adalah jelas Mami Eza. Yang paling pintar tuh Mami Eza. Itu Mami Eza yang merencanakan semuanya. Berarti Mami Eza pun menyampaikan ke saya. Dan dia pun bertanya sama saya, kamu sanggup nggak ngelola? Saya pernah coba, nggak bisa. Akhirnya saya kembalikan. Jadi pelan-pelan aja Kak. Kebetulan yang nanya mungkin girls gitu ya. Atau istri silakan. Suami mau nggak mau harus diajak ngobrol gitu ya. Ini kalau kan pertanyaannya soalnya calon Iya. pasangan. Oh calon. Ya, Saya tetap nggak harus baca. Iya loh, dong. tetap harus Kak. Harus Jadi pada saat kalau kita ta'aruf itu akan ada pertemuan-pertemuan keberapa yang pembahasannya lebih detail lagi. Dan salah satunya adalah membahas tentang keuangan. Dan itu sah banget. Jadi bahkan sampai membahas gajinya berapa, pemasukannya tuh berapa, siapa saja yang dia biayai. Gitu. Jadi kalau filmnya viral ipar adalah maut, ipar juga adalah maut kalau dalam masalah finansial. Jadi kalau kita tidak tahu calon pasangan kita itu membiayai siapa saja hidupnya ketika dia sedang membujang,
Nah, ketika sedang menikah jangan kaget-kaget kalau ternyata uangnya habis buat biayain keluarga, biayain adik, kakak, ponakan dan segala macam, dan ada yang seperti itu. Kalau kita nggak bisa, kalau nggak sanggup, nanti jadi kaget akhirnya. Nah, makanya ini penting banget untuk dibahas buat yang belum menikah, berapa pemasukan calonnya, mau dipakai kemana aja pengeluarannya, lalu nanti ketika menikah berapa yang dia akan alokasikan untuk rumah tangga. Nah, ini penting Yes. banget. Jangan sampai setelah menikah kemudian bermasalah hanya gara-gara itu. Dan ingat, ini yang bicara dulu pas nikah tidak merencanakan keuangannya, sehingga kami ini membawa peringatan buat teman-teman jangan mengulangi hal tersebut. Jadi bukan kami hanya bicara, bukan. Kami tidak melakukannya, makanya kami memperbaiki diri dalam 7 tahun ke belakang. Kebayang ya teman-teman ya, jadi ini bentuknya jadi peringatan, tolong rencanakan dengan baik. Mm-mm. Nanti beberapa pertanyaan silakan kumpulin terus, nanti insya Allah kita bahas lagi ya. Ya. Oke. Oke. Nah, tadi kan Ya. biasanya yang jadi permasalahan nih dalam perencanaan keuangan itu adalah pertama nggak punya tujuan. Ya. Yang tadi aku sebutin ya. Tapi kan mungkin teman-teman setelah berencana akhirnya punya nih tujuan. Oh, uangnya untuk dana pendidikan, uangnya untuk ditabung, uangnya untuk ini dan itu ada. Lalu punya banyak utang atau cicilan masih punya banyak, dan ini akan mempengaruhi banget dengan perencanaan. Kenapa? Ketika kita masih ada hutang, otomatis membayar hutang adalah menjadi prioritas dibandingkan impian. Ya. Impian apa? Misalnya kita merencanakan uangnya nanti buat haji dan umroh, atau buat renovasi rumah, atau buat beli rumah. Ini kan termasuk ke dalam dana impian. Tapi ketika kita masih punya banyak hutang, banyak cicilan, akhirnya ini akan mempengaruhi sekali perencanaan keuangan keluarga kita, gitu ya. Lalu misalnya kita susah nabung, kita masih konsumtif, kita masih boros, dan ini memang terpengaruh sekali dengan teknologi sekarang yang Ya. memudahkan kita untuk beli-beli dari rumah, atau ngambil belanja. cicilan, ngambil hutang dari rumah, itu udah mudah Ya, banget. udah susah banget. Oke, apa aja sih yang dibicarain waktu merencanakan? Ya. Itu tadi ya, dari mana uangnya, Ya. mau dikemanakan uangnya, Ya. bagaimana cara mengelolakannya, dibelanjakannya seperti apa, terus melindungi hartanya seperti Seperti apa. apa? Maksudnya melindungi itu gimana? Ditabungnya di mana? Mm-mm. Dijadikan emas enggak? Iya. Atau dibelikan tanah? Atau Iya. dibelikan aset apapun? Iya. Nah, ini yang akan dibicarakan bersama pasangan. Oke. Yes. Yang Langsung kedua. ya, kita masuk yang kedua. Yang kedua ini adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua ini nih ya. Jadi semuanya harus dicatat, pemasukan dan pengeluarannya. Kalau saya pribadi, saya benar-benar mengandalkan istri, jujur aja. Jadi gini, kalau teman-teman memang tidak sanggup, silahkan langsung bicarakan dengan pasangan. Aku tuh kalau masuk catat harian aku nggak sanggup loh, Mas. Oke, berarti kalau gitu nah gitu ya, janjian dengan suami atau istri dan kemudian di-review. Dan kalau bisa, ini tuh kalau paling baik sehari. Kalau yang di atasnya adalah seminggu, di atasnya lagi sebulan sekali. Yang penting dicatat dan direview. Contohnya paling kecil, kalau dengar suara bunyi berarti habis listriknya, keluarkan misalnya 500 atau 200 untuk PLN, catat tanggalnya tanggal berapa. Iya, karena pencatatan ini penting sebagai dasar kita nanti merencanakan keuangan itu. Yes. Jangan sampai misalnya gini, kita nggak tahu pemasukannya berapa, nggak tahu pengeluarannya berapa, gimana mau merencanakan Iya, gitu kan. betul. Nah, makanya penting banget untuk sebagai bahan acuan perencanaan keuangan, pengeluaran dan pemasukan itu harus dicatat gitu ya. Oke. Nggak apa-apa, mungkin aku tuh kayaknya kalau cuman jajan 2.000 kayaknya nggak kecatat, nggak masalah. Masalah. Yang penting-penting aja, Masalah. yang jumlahnya besar-besar boleh mulai dicatat. Nah, ini sebagai bahan acuan untuk yang nomor 1 tadi, Yes, perencanaan perencanaan keuangan. keuangan. Boleh dong aku sama Eza minta di sini, siapa yang sudah mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran, boleh raise hand pakai fitur raise hand. Ada di situ fiturnya, raise hand. Pengen tahu Yang udah apa dong pertanyaannya? yang sudah Nyatet. mencatat. Oh iya, Iya, sudah coba nyatet. boleh Wih, Masya dong. Allah.
Masya Keren. Allah nih ya, yang udah catat kita bacain satu-satu ya. Semuanya di sini nggak ada om, nggak ada tante, di sini semua kakak. Kakak. Kak Nani, oh sahabat kita Kak Elsa udah nyatet. Kak YPS, nah punten ya karena tulisannya YPS. Kak Anissa, Kak Zahra Amna, Kak Rahayu Shop Amunta, ini juga saya bacakan apanya username-nya ya. Kak Trias, Kak Afaf Ainin, Kak Elwatrin, Kak Wiwin, Kak Elmi, Kak Yusi, Kak Sidik, Kak Ana, Kak Wita, ini benar-benar sudah mencatat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau pemasukannya nggak selalu sama, catat. Kan Catat. ketika masuk ada. Karena pengeluarannya kurang lebih sama pasti. Ya. Pengeluaran kita kurang lebih sama, walaupun pemasukan kita nggak sama. Nggak Dan sama, disinilah iya. nanti kita harus melakukan sesuatu. Nanti ada ya. Oke, yang Oke, yang ketiga. ketiga ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama-sama kita sambil melotot ngomongnya boleh ya, sambil Dan melotot. sambil istighfar. Sambil istighfar ya. Sambil melotot, sambil istighfar. 3, 2, 1. Hindari utang. Hindari utang, Wah. teman-teman. Aduh, ini susah banget karena hindari itu maksudnya kita melakukan sebuah usaha untuk menghindari sejauh-jauhnya. Kalau misalnya cuma untuk memenuhi gaya hidup, jauhin. Kalau misalnya cuma pengen ada memuaskan hawa nafsu, jauhin. Jadi benar-benar menghindari ini adalah sekuat-kuatnya. Sebenarnya di dalam Islam itu boleh kita berhutang atau Ya. meminjamkan kepada saudara muslim kita dengan tujuan untuk tolong menolong ya. Itu pahalanya luar biasa, termasuk pahala sedekah yang luar biasa, apalagi ketika kita memudahkan pelunasannya. Jadi misalnya nih hari ini harusnya dia bayar, tapi dia belum bisa bayar dengan uzur syar'i ya, alasan yang benar. Nah, makanya sampai dia bisa membayar, terhitung tiap harinya kita bersedekah sebesar-besar hutang itu tadi. Masya Allah, luar biasa. Akadnya tolong menolong. Tapi itu untuk keadaan darurat. Contohnya, sudah tidak ada uang untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan Ya. yang primer. Yes. Jangan tiba-tiba pengen iPhone 15 terus ngutang. Sedangkan beli beras kita masih mikir Ya. gitu. Nah, hanya untuk kebutuhan primer. Lalu, kalaupun butuh banget nih kita meminjam Ya. uang, carilah utang yang produktif, bukan konsumtif. Artinya, utang yang memasukkan yang mendatangkan pemasukan lagi. Misal, kita pinjam untuk modal usaha. Ya. Kita pinjam untuk beli mobil yang akan disewakan, dimana nanti ini kan hasil sewanya dapetin pemasukan, kayak gitu loh. Dan dengan niat untuk membayar. Jadi Iya. jangan udah minjem tapi dengan niat melambat-lambatkan. Nah, kayak gitu. Jangan Dan ditunda-tunda. jadi tunda. Jadi memang kita niat ini minjem akan dibayarkan kalau bisa bulan depan. Jadi sudah diniatkan, bukan hanya minjem tanpa niat membayar. Dan kalau bisa dan harus ada perjanjian tertulis dengan pihak yang kita hutangi. Jadi Islam sudah sejelas Ya. itu, bahkan di Al-Quran juga sudah ada disebutkan dalam perjanjian utang piutang, walaupun kita pinjamnya sama saudara, Ya. kadang kita suka nggak enak tuh, Iya. kan pinjam cuma sama adik doang atau sama kakak doang, tapi enggak teman-teman, ini nanti akan jadi masalah kemudian harinya. Makanya semua pinjam meminjam, utang piutang harus dicatat, dan kalau bisa dan lebih baik lagi di dalam Islam itu sebenarnya harus ada saksi. Yes. Gitu. Dan kalau bisa kita menjadi pihak yang membantu orang dengan meminjamkan hutang. Seperti siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Benar-benar 1/4 hartanya itu untuk membayarkan hutang-hutang orang-orang yang ada di Madinah. Makanya jadi kaya itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kita bisa bantu orang lain. Sebelum kita ngebahas yang lainnya, ada yang bisa dijawab dengan singkat. Kalau pertanyaannya tidak bisa dijawab dengan singkat, kami izin nanti. Tapi kalau yang singkat-singkat, kami izin jawab. Contohnya seperti ini. Kak, ada rekomendasi tools, ada namanya Google Sheets gratis. Itu kayak Excel, tinggal dibuka dari Google Drive-nya, bisa mencatat. Dan Insya udah banyak juga teman-teman kalau misalnya cari di Google juga banyak financial planner itu yang menyediakan template gratis, free template. Jadi kalau teman-teman ikut kelas-kelas financial planner atau masuk ke website financial planner, itu udah banyak dikasih template gratis. Jadi tinggal cari aja. Oke. Maju ke nomor 4, shall we? Yes. Boleh? Jempolnya gini Bu Tina. Lanjut. Kita maju. Oke, Cena. Oke, bismillah, nomor 4 ya. Langsung aja, nomor 4. Ini yang paling berat sih sebenarnya. Keempat itu menabung. Nah,
Karena yang ditabung ternyata nggak cuma satu. Kalau aku dulu taunya nabung tuh di celengan Celengan aja, aja. celengan ayam cuma satu. Ternyata nggak gitu guys. Setelah kita berumah tangga kita tahu ternyata banyak kantong-kantong yang harus kita isi. Karena kebutuhan pun macam-macam. Jadi nggak cuma satu tuh yang namanya tabungan. Harus kita bagi-bagi dan harus dipisahkan uangnya. Kenapa? Kalau nggak dipisahkan akan kepake-pake. Berasa udah nabung kok nggak nambah-nambah. Berasa udah nabung kepake lagi gitu. Ini sering banget terjadi nih. Dipakai uang buat sekolah anak, dipakai buat beli sayur akhirnya. Itu pengalaman pribadi sih kalau itu ya. Nah, jadi benar. Apa yang harus ditabung? Satu, dana pendidikan. Balik lagi, kita belajar tadi di awal bahwa biaya pendidikan naik tiap tahunnya, tapi gaji kita belum tentu naik. Maka dana pendidikan harus kita siapkan. Dari kapan? Dari lagi hamil mungkin, 9 bulan Allah kasih waktu hamil, mulailah tabung untuk calon bayi. Yang kedua, dana pensiun. Tadi kan ya kita juga tahu bahwa orang-orang tua yang sudah mendekati masa pensiun jika tidak siap secara finansial, khawatir nanti cenderung akan mengalami penyakit ya fisik ya, jadi kepikiran hatinya gitu, terkena psikisnya kayak gitu. Lalu dana impian. Ini masuk di dalamnya apa? Umroh, Yes. haji, renovasi Renovasi rumah, rumah. beli Beli rumah rumah. gitu. Aku tuh inget deh kalau ngomongin dana impian, hai Yangti. Yangti itu dari dulu mimpinya punya rumah, dan sekarang ibuku tinggal di rumahnya sendiri, bahkan bersama cucunya. Bayangin, mimpinya sampai ke situ. Makanya ini bab di mimpi dulu, kami akan sedikit hold di bab mimpi. Boleh nggak teman-teman bantu kita tulisin mimpinya di Tulis kolom chat? mimpinya. Tulis mimpi Kita aminin teman-teman di sama-sama, kolom aminin. chat supaya kita semua yang ada di Yes. sini bisa ngaminin bareng-bareng. Oke, mimpinya boleh ditulis di kolom chat. Nanti yang pertanyaan akan kita scroll lagi ke atas. Tenang aja insya Allah ya. Misalnya mimpinya mau Apa-apa? belikan motor untuk Umroh plus Turki, Wah, amin. amin, Punya amin, amin. rumah, amin. Umroh sekeluarga, Umroh sekeluarga, amin. amin. Haji, umroh umroh, keluarga. Ini umroh. mimpi kita semua ini sih Haji Haji Furoda. Furoda, Aduh ya kitchen Allah. space proper, masya Allah. I Itu mah feel beda you. banget ya. I feel you Kak, Oke. bertahun-tahun kita tuh masak di yang proper tuh kayaknya ya Allah. Iya. Ya. Oke lagi, beli rumah buat Umi, amin. Masya Renovasi Allah, rumah mama, umroh amin. haji, rumah bagus, amin. Betul sekali, punya rumah bisa umroh. Nikah, Mana nikah? amin. Amin. Umroh satu keluarga punya rumah di Jaksel, amin. Amin. Beli rumah Kalau nggak dapet Jaksel, Tangsel juga nggak Tangsel apa-apa. boleh, di kita nih, deket di kita ya. Insya Allah. Bismillah, nikah, amin. Oh ini mah kita baca namanya Ijal. Wah, Sengaja banget ya gue ya. jadi Ada yang mau- ini iya. adalah jadi ibu rumah tangga yang punya banyak bisnis yang berkembang. Wah ini mah Masya semuanya amin. Allah, ya Allah, ya Haji Allah. Furoda, amin. Punya stable berkuda, Anwar luar biasa. Nanti Mas Oh. bilang sama Mas Bobi ya, Anwar ya. Haji dan umroh, amin. Punya Umroh peternakan kambing. Wah, Masya Allah. Nanti kalau kita main ke Jember ya. Menyekolahkan anak ke Allahu Madinah. Akbar. Amin, ya Amin. Allah. Punya rokok tempat usaha sendiri sementara. Masya Allah punya ruko tempat usaha sendiri. Amin. Jadi peternak ayam, petelur. Kak ikut Kak. Masya Allah ya. Keterima beasiswa PhD di Ireland lalu haji. Amin. Amin. Lancarkan perjalanan umroh Mesir besok tanggal 26. Amin. Dan langsung berhaji. Masya Allah. Lunas hutang. Harus ini nomor 1. Amin Yes. ya Allah. Yes, Lunaskanlah yes. semua hutang-hutang teman-teman yang ada di Amin, Zoom hari amin, ini. amin, Masya Allah Allah. mudahkan lunaskan hutang dan semua cicilan-cicilannya. Amin. Amin. Turki dan umroh sama Kak Dimas. Amin dong. Yeay. Amin dong. Insya Allah ya, Bisa nggak? Desember Kak ya. Dimas aja ya. Desember ya yang Desember mau ya. ke Turki sama Kak Ya, Dimas. bareng-bareng insya nanti Allah. kalau Desember bisa ikut ke Turki sama aku jalan-jalan keliling Kalau Istanbul ya. yang mau umroh sama aku juga boleh di Boleh, bulan nanti Desember Desember. juga. Ayo, tanggal 7 Desember. Tinggal pilih mau berangkat sama Kak Dimas ke Turki atau mau berangkat sama Mami Eza umroh Umroh. Desember tanggal 7. Ya. Seatnya tinggal beberapa tuh. Punya penghasilan 1M. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Amin. amin. Lunas hutang, orang punya sekolahan. Amin. Zakat 1M. Wah, Amin. Ini pinter amin. nih. Gini Kalau deh. zakatnya 1M berarti Penghasilannya pemasukannya berapa tuh? Coba Wih, bayangin. pinter. Gini, kalau kita harus doa pintar gini. Ya Allah, ya Rabb, ya Mujibas Sa'ilin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani yang Maha Kaya, aminkanlah seluruh doa teman-teman kami yang di sini. Kabulkan, Kami ya Allah. ikut semuanya ya Rabb. Amin. Udah, kami ikut semuanya. Semua Semuanya. impian teman-teman semoga Jadi teman-teman punya rokok, kami juga mau juga, iya. Tuh,
Ibu Tina Silvana alias Yangti, ibuku yang cantik, umroh dengan anak, mantu, cucu. Amin. Amin. Oke. Terakhir nih untuk menabung kita ngomongin dana darurat. Dan ini daruratnya bukan darurat nongkrong, darurat ngopi, darurat healing ke luar negeri, bukan. Tapi dana darurat yang jelas. Ini tuh sering banget lupa Ya, kita dan bener-bener lupa dan semua terkena imbas ya, terkaget-kaget pada masa COVID ya. kemarin, ya kan? Bener-bener. Hampir semua terkena Ya, imbas. Ada yang ya, sakit, tidak bisa bekerja, ada yang di PHK, ya. ada yang bisa cuti tanpa Yes. payment Iya. ya. Akhirnya terkenalah kita imbas semua dan disinilah yang Ya, tadinya tenang-tenang, oh besok ada gaji ya, tanggal ya, ya. 25, tanggal 28 Ya, ya. masuk gaji. Akhirnya pada saat COVID kita semua Ya. pasrah. Habis. Bukan Habis. pasrah. Mending kalau pasrah. Ada yang benar-benar habis. Ya. Kalau pasrah tuh berserah sama Allah. Kalau ini nangis, Ya. stres akhirnya. Jadi sakitnya bertambah. Dan teman-teman, bagi kami ini dana darurat ini kami ingatkan dengan sebuah ayat dari Al-Baqarah 155. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Jadi ternyata sudah dikasih juga sama Allah dana darurat tuh untuk apa aja sih teman-teman? Ketika kita lagi ketakutan. Ketakutan tuh misalnya ketakutan lagi ditinggal suami, kita ketakutan tidak bisa beli barang di rumah tuh banyak. Lu ditinggalkan orang yang dicintai atau tiba-tiba bertambah orang yang dicintainya. Tiba-tiba rencana punya anak 2, tahunnya 12 misalnya. Kok kaget jauh banget? Enggak. Ini contohnya sahabat saya, Ratu Anandita sama Mario Irwinsyah. Rencananya anaknya kalau nggak salah 2 atau berapa, tiba-tiba setahun sekali punya anak. Kebayang nggak? Setahun sekali beranak pinak. Tiba-tiba anaknya 4 sekarang. Nah itu kan berarti darurat dong Iya. gitu ya. Terus Iya. Ibu Tina Silvana tiba-tiba punya cucu. Itu kan darurat. Tiba-tiba nanti kita ditinggalkan sama orang yang dicintai, itu dana darurat. Jadi siap-siap dana darurat. Kalau sudah selesai di bab menabung, Nah, dana darurat ini ada hitungannya teman-teman. wow, Ada hitungannya supaya memudahkan bagi makin kita lengkap gitu nih. ya. Kalau yang masih belum menikah, yang masih Ya. single, jumlah dana darurat yang ideal adalah 6 kali 6 bulan dari pengeluarannya. Misalnya nih, yang belum menikah, lajang, bujang, gadis, dalam sebulan pengeluarannya misal 5 juta. Wow. Berarti dia harus punya dana darurat 5 kali 6 bulan, which is 30 juta. Harus ada dana yang tidak boleh disentuh-sentuh, tidak boleh dipakai-pakai. Dipakai ketika apa? Ketika keadaan darurat tadi. Mungkin di PHK tiba-tiba, harus bisa hidup dari dana daruratnya. Lalu yang kedua, bagi yang sudah menikah tapi belum punya anak, dana daruratnya adalah 9 bulan pengeluaran. Makin Jadi banyak kalau ya, pengeluarannya 10 juta, berarti harus punya dana darurat 90 juta yang nggak boleh dipakai kalau tidak darurat. Yang punya anak, menikah dan punya anak harus menyiapkan 12 bulan pengeluaran. Berarti Yes. kalau Kalau pengeluarannya pengeluarannya 20 juta, 20 juta kali 12. 240 40 juta juta. itu dana daruratnya. Kenapa dana darurat ini ada seperti ini hitungannya? Diharapkan ketika kita mengalami keadaan darurat, misal kita ada kematian pencari nafkah, ya, pencari nafkahnya meninggal atau tiba-tiba di PHK. Nah, bagaimana supaya dana darurat ini bisa menghidupi keluarga kita selama itu tadi. Kalau yang single 6 bulan, karena diharapkan dia masih single, dia harus bisa cepat cari kerja lagi sebagai gantinya. Yang sudah menikah 9 bulan, mungkin butuh waktu lebih karena sudah ada istri yang jadi tanggung jawab. Yang punya anak 12 bulan, karena anaknya juga banyak yang dikasih makan dalam sebulan. Jadi gitu teman-teman, idealnya dana darurat. Oke, makanya kalau ngomongin dana darurat, kita udah kasih barcode-nya di sini. Teman-teman yang mau tambah penghasilan dari rumah, langsung scan aja. Kita bisa bisnis bareng sama Dimas sama Eza, terus dibersamai juga sama mentor-mentor yang luar biasa juga. Salah satu mentor saya yang membersamai saya selama ini dan Mami Eza itu bukan sulap, bukan sihir, perempuan loh. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini adalah Kak Dia. Sama Kak Sabrina juga ngomongnya Kak Dias. Ini foundernya MM Community loh. Padahal ini ibu rumah tangga. 4 orang anak. Terus beli rumah pada usia 24 tahun. Cash. Haji pada usia 32 tahun. Tembus 5 benua 32 tahun. Marketing expert dan praktisi membantu teman-temannya yang mau bisnis. Wow. Kadang-kadang kalau ketemu Kak Dias suka ditantang. Iya, aku tuh waktu dulu beli rumahnya umur 24 cash. Haha, gimana?
gitu. Kita agak gini dulu terus tahan napas. Oh gitu, luar biasa. Makanya bareng-bareng aja yuk, bareng-bareng Ya. bareng-bareng. Tapi Ya, masalahnya nih Pak, pertanyaannya iya. adalah, Kak, jangankan mau nabung gitu ya, jangankan mau nabung, uang gaji sebulan cukup buat makan aja gitu. Iya. Gimana? Nah, kita tadi belajar untuk menghitung ya dan Ya, 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 perencanaan ya. keuangan. Nomor 2 itu tadi menghitung, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Kalau ternyata teman-teman pengeluarannya itu sama besar dengan pemasukannya, Ya. sehingga kita tidak bisa untuk menabung, Ya. tidak bisa menyiapkan dana-dana yang tadi, ataupun tidak bisa membayar hutang. Dan jangan sampai pengeluaran malah jadi lebih besar daripada pemasukannya. Berarti solusinya adalah kita buka keran rezeki yang lain. Yes. Jadi jangan berdiam diri gitu. Ini kan Ya. kita udah ngomong tadi ya, kita bahas sedikit bahwa dari jalur langit aja kita udah punya nih. Ini aja jalanin dulu nih. Pertama kalinya ini dulu. Kalau misalnya kita ngomong, Kak, tapi aku segitu-gitu aja rezekinya. Udah belum? Udah bersyukur belum? La in syakartum, katanya mau ditambah ya. La azidanakum. La in Karena syakartum, rezeki bersyukur dulu. itu turun dari Allah kayak hujan teman-teman, untuk rahmatan lil alamin. Yes. Mau orang Islam, mau bukan Islam, mau kucing, mau burung, Yes. mau segala macam, mau rumput, semua dapat rezeki Allah. Yes. Permasalahannya kita nampungnya pakai apa? Kita cari nggak tuh, kita jemput nggak tuh hujannya, atau kita duduk diam aja? Iya. Kalau duduk diam aja berarti yang dapat yang kena ini aja, yang sebasah badan ini. Ya. Pada saat nanti haus pengen minum, air hujannya nggak ditampung, tadi nggak ada. Berarti kita yang usaha menjemput rezekinya, Yes. nampungnya pakai apa nih? Dicarinya kemana? Ya. Mungkin di bagian sebelah sana tuh hujannya lebih Ya. lebat. Di Ya. bagian sini hujannya rintik-rintik. Ya. Jemputlah ke tempat yang lebat. Yaitu tadi caranya apa? Yang kelima, selain jalur langit, yang kelima kita buka keran rezeki lain ini dengan ada cara investasi. Yes. Ya. Investasi. Investasi. Ya. Oke, investasi itu maksudnya apa? Investasi itu sebenarnya maksudnya memutar uang. Jadi uang itu kalau cuma disimpan aja, dia nggak akan tiba-tiba bertambah. Kalau cuma disimpan aja, nggak beranak gitu dia uangnya, kalau disimpan gitu, nggak tiba-tiba beranak, nggak. Yang ada habis. Apalagi kalau simpannya di balik bantal, nanti robek gitu kan. Robek, hilang Nah, nanti ya. memang uang itu harus diputar Yes. dengan cara sedekah dan bisnis. Kenapa sedekah? Karena yang kita kasih itulah rezeki kita. Iya. Nah, itu yang akan kembali nanti kepada kita. Nah, Lalu gini Mami, biasanya orang-orang tuh kalau ngelihat investasi teman-teman itu tuh udah pasti kayak mikirnya tuh emas, benda-benda diam. Betul, betul sekali, itu juga tidak salah. Tetapi kalau kita ngobrolin makna uang dimaknai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beda loh teman-teman. ya, Makna uang yang dimaknai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini beda banget. Bagaimana Rasulullah melihat harta? Makanya aku ulang sampai 3 kali tadi. Rasulullah melihat harta itu adalah hartanya milik Allah. Kita udah bahas tuh bulan kemarin. Harta ini milik Allah, diamanahin sama orang-orang ini, sama manusia-manusia. Maka ketika kita amanah dengan hartanya dan kita gunakan harta kita untuk sedekah, harta kita untuk bisnis, harta kita diputar ke orang-orang yang luar biasa, maka inilah investasi yang sebenar-benarnya. Dan kita mau spill ciri-ciri bisnis baik untuk investasi. Mau? Kalau mau tulis dulu, mau dong. Sambil aku jawab beberapa teman-teman yang ada di sini nih ya, teman-teman yang ada di sini, Kak, untuk business owner gimana ideal dana daruratnya? Misalnya punya 30 juta untuk OPEX gitu, operasional bulanannya. Ya berarti buka pintu lain, Kak. kalau dana darurat berarti kan dia harus menabung. Ya. Kalau tadi yang sudah punya anak 12 kali ya, 12 bulan. Untuk business owner kurang lebih juga sama. Ibaratnya gini, kalau dalam setahun berarti harus bisa nih ngeluarin OPEX-nya nih untuk gaji karyawan, untuk sewa tempat dan segala macam, dengan perhitungan yang pasti si business owner-nya tahu. Kalau dalam waktu kalau dalam waktu setahun, which is 12 bulan, bisa nggak mengembalikan modalnya ini, bisa nggak mengembalikan lagi untuk
kehidupan OPEX tahun depan berarti. Karena Iya, tahun ini udah udah kepake nanti ini pakai. dana daruratnya 1 tahun. Kalau seandainya oh bisa dalam 1 tahun kita akan bisa berkembang sesuai dengan riwayat yang dulu-dulunya gitu. Berarti cukup dana daruratnya setahun aja. Tapi kalau ternyata nggak bisa deh kayaknya harus 1,5 tahun nih kita harus bisa mengembalikan lagi, berkembang lagi. Mm. Berarti 1,5 tahun lah dana daruratnya. Iya, untuk ngomongin gini kan, kadang-kadang teman-teman kan suka mikir bahwa aku bisa sampai mana sih? Kadang-kadang kami harus menceritakan dulu seorang Abdurrahman bin Auf ini kami ceritakan berulang-ulang. Seorang Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika sekali berdagang teman-teman, ketika pulang ke Madinah itu untanya yang sampai Madinah 700 unta yang isinya harta hasil perdagangan sekali jalan. Jadi kita kadang-kadang jangan sampai kita yang limiting belief ya. Ini juga kami tadi lupa ngingetin jangan sampai kita ya aku mah segitu-gitu aja karena rezekinya. Masa? Coba lihat beberapa orang-orang yang hebat. Oke, kita maju dulu baru nanti kita diskusi-diskusi kecil ya. Kan tadi mau nih ciri-ciri yang baik untuk investasi dan untuk sedekah dan bisnis. Ya, kita mau spill ciri-cirinya dalam 3, 2, 1. Ini ciri-cirinya. Iya, sebenarnya kemarin waktu aku baca curhatan atau sharing teman-teman di grup, sebenarnya tuh udah pengen, ya Allah gitu ya, kasihan banget. Maksudnya bukan kasihan, karena semua pasti pernah mengalami, Ya, kita juga pernah Masya Allah. mengalami. Jadi makanya kerasa banget rasanya ketika bisnis mandek, ketika usaha kita kok kayaknya enggak laku-laku, ketika kita udah berusaha misalnya nge-ads, bikin iklan di sosial media tapi kok nggak ada yang nyangkut gitu Yes. ya. Apa sih yang harus dicari gitu? Nah, atau misalnya nggak punya modalnya habis, akhirnya nggak bisa dikembangkan lagi. Nah, ini sebenarnya, hal-hal yang sering banget ketemu gitu, apalagi buat, pebisnis pemula yang baru-baru, mau melaksanakan bisnis gitu ya. Nah, kita diberitahu oleh mentor-mentor ya balik lagi, kenapa mentor? Karena mereka sudah berpengalaman di bidang itu berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun. Kita yang pemula cukup ngikut aja, cukup belajar aja, nggak usah coba-coba cara baru kalau ternyata cara itu berhasil, ya. Cara baru perlu dicari kalau cara yang itu gagal. Tapi kalau cara yang itu betul, cara yang itu berhasil, kita ngikut aja teman-teman. Nah, yang pertama, ciri-ciri bisnis yang baik untuk kita investkan, kalau kita mau menambah keran rezeki di keluarga kita, yang pertama produknya harus manfaat. Kenapa harus manfaat? Satu, udah pasti kalau kita menjual sesuatu yang manfaat, orang dapat manfaatnya, kita dapat pahalanya. Karena kita menebar manfaat, kita menyebar manfaat. Dia dapat manfaat, kita dapat pahala. Dan memberikan sesuatu yang bermanfaat pastinya mengundang berkah. Balik lagi, karena kita ingin berkahnya buat keluarga, nggak cuman profit doang, tidak sekedar profit, tapi juga berkah yang Allah turunkan kepada keluarga kita. Itu Yang yang kedua, pertama. Yang kedua adalah margin yang lumayan dan harusnya marginnya bagus sekali. Kalau misalnya kita sudah kumpulin barang, tetapi keuntungannya berapakah dari satu barang? 500 perak. Kayaknya ada yang lain deh yang lebih lumayan dan iya. yang lebih bagus. Jadi selain Kenapa? bermanfaat, maka Mm-mm. marginnya harus dilihat dulu bagus nggak? Iya betul. Kenapa boleh? Emang nggak boleh jual margin yang Boleh. kecil? Boleh teman-teman, tapi effortnya akan melelahkan. Karena dengan margin yang kecil kita harus menjual banyak. Hmm. Dan ini kan posisinya tadi kita mau menambah penghasilan keluarga. Mm-mm. Akan terlalu banyak waktu yang terbuang sehingga Mm-mm. waktu keluarga nanti jadi korbannya. Yes, begitu pula. Makanya saran kami, ada teman kami itu waktu itu cerita, ada nggak ya di sini ya ceritanya? Kayaknya lagi nggak ada deh. Beliau lagi keluar, coba saya cek dulu. Iya, beliau lagi nggak ada. Udah curhat sama kami bahwa, Kang, aku tuh orang Bandung kebetulan ya. Kang, aku tuh lagi bisnis katanya jualan pangsit di pinggir jalan setiap weekend gitu untuk menghidupi keluarga. Langsung kita breakdown dong. Manfaatnya ada. Tapi marginnya bermasalah. Memang manfaatnya bagus, pangsit selalu dibeli sama orang. Kalau lagi jajan doang, itu juga sudah berkurang manfaatnya. Yang kedua, marginnya juga tipis-tipis. Lalu ternyata untuk urusan mutu kita masuk ke yang ketiga, pangsit itu cepat hancur. Ya, mutu yang bagus. Kenapa harus mutu yang bagus, teman-teman? Karena mutu yang bagus itu syarat orang untuk repeat order atau syarat untuk orang beli lagi. Kalau kita nggak mikirin mutu, orang akan beli kok, tapi sekali doang. Habis itu dia nggak mau ngulang lagi beli. Nah, Mm-mm. makanya
harus cari barang atau produk yang mutunya bagus supaya orang repeat order. Karena repeat order adalah kunci dari pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis itu bukan dia langsung laku laris di penjualan pertama, enggak. Tapi bagaimana orang beli terus, beli terus, beli terus, beli Yes. terus. Nah, itu yang bikin pertumbuhan. Yes, nggak mungkin kan kita ngomongin bahwa kakak silakan beli alpukat aku setengah busuk, insya Allah. Jangan sampai begitu, mutunya nggak bagus. Jadi kita harus membuktikan juga mutunya yang terbaik. Lalu pasti harus ada mentor yang berpengalaman. Kebayang nggak kalau teman-teman menjual sebuah barang, manfaatnya udah dapat, marginnya bagus, mutunya bagus, tapi kita nggak tahu cara jualnya bagaimana? Nggak Nah, bisa. Harus ada orang yang sudah masuk hutannya duluan dan punya pengalaman tahunan yang bisa ngasih kita benar-benar tipsnya pakai bullet point. Udah nggak yes. main tipsnya pakai paragraf-paragraf 1, 2, 3, 4, 5 dan semua sarannya baik. Harus Iya. ada. Dan yang terakhir, jangan sampai misalnya mau membangun bisnis. Kami dulu pernah nyoba bangun bisnis 45 juta awalnya, gede banget gitu ya. Ada yang satu lagi gerobak. Gerobak tuh berapa bisnisnya ya? 10 Awalnya juta 10 minimal ya. juta. Gerobak tuh maksudnya gerobak nasi goreng dan yang lain-lain. Kami juga pernah nyobain bikin warung, waktu itu warung soto, 72 juta modalnya. Dan 72 juta ini buka hari pertama belum ada yang datang karena kita harus ngasih tahu Iya. soto kita enak. Coba lihat ya, manfaatnya hitung dulu, marginnya harus dihitung juga, mutunya harus dites dan harus dirasain sama kita dulu. Kita yang pertama mencoba masalah mutu dulu, lalu mentornya harus yang berpengalaman, lalu modalnya juga harus yang ringan. Ringan. Coba kita persilakan teman-teman, silakan kalau misalnya mau screenshot dulu silakan. Kami persilakan nih ciri-ciri bisnis baik untuk investasi. Dan kita ngomongin tentang cara mengelola keuangan tadi, sambil teman-teman screenshot kita ingetin. Dari nomor 1, perencanaan keuangannya harus baik. Yang kedua, harus dicatat pemasukan dan pengeluarannya. Yang ketiga, hindari hutang. Lalu keempat, menabung dong, siap-siap ya. Ini 4 yang terpenting dari beberapa faktor yang harus membutuhkan tabungan. Lalu investasi, dan ingat investasi di sini teman-teman bukan sesuatu yang diam lagi, tetapi menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita sedekahkan, yuk kita putar supaya benar-benar berkali lipat dan berkah. Ingat kata Mami Eza dulu, kalau berkah itu apa? Bertumbuh. Ingat ya di kita pertama. Dan ciri-ciri bisnis baik yang untuk investasi adalah yang punya manfaat, margin yang lumayan, mutu yang bagus, mentor berpengalaman, dan modalnya yang ringan. Gitu ya Kak Sabrina ya? Ya, betul banget Kak Dimas, Kak Eza. Jadi teman-teman, untuk memulai bisnis gitu ya, kita harus tahu nih bisnis seperti apa sih yang baik sehingga kita nggak salah lagi nih. Jadi banyak pengalaman teman-teman yang bilang udah mulai bisnis ternyata gagal di tengah jalan gitu ya. Nah, insya Allah di komunitas Muslimah Milioner bareng sama kita, bareng sama Kak Dimas dan Kak Eza, kita lihat dulu apakah bisnis kita punya ciri-ciri yang baik. Yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa di sini di bisnis yang sedang dijalankan Kak Dimas dan Kak Eza memiliki mentor yang berpengalaman. Nah, Kak Dimas dan Kak Eza ini juga dibersamai dengan para mentor-mentor dan teman-teman ya tokoh-tokoh yang Masya Allah luar biasa pastinya yang sudah lebih dahulu menjalani, sudah punya cara yang efektif, cara jitu gitu ya. Nah, kita sebagai pemula tinggal ikut aja jalannya nih. Karena akan banyak makan waktu lagi kalau kita harus coba cara yang baru lagi. Dan mau tahu siapa saja mentor yang ada di komunitas bisnis MM dan BP, kita lihat video berikut ini ya. Salah satu mentornya adalah guru kita bersama yaitu Mas Ipo Santosa, merupakan motivator 5 benua. Ipo Santosa, motivator bagi jutaan orang. 24 tokoh kebanggaan Indonesia, versi RCTI. Penulis 1 juta eksemplar, melampaui mega bestseller. Penulis berpengaruh, meraih Muri Award dan IKAPI Award. Pembicara internasional, belasan negara, 5 benua. Pendiri kampus, SD, dan TK. 70-an cabang se-Indonesia. 20-an mentor pilihan Kementerian Pendidikan.
Mari kita sambut Ipo Santosa. Yes, nah itu salah satu guru kita, mentor juga di komunitas MM, jadi komunitas pencetak miliarder, komunitas yang mencintai Muhammad, Masya Allah, komunitas menang dunia akhirat. Nah, selain juga ada Mas Ipo Santosa, kita juga dibersamai dengan mentor kita yang luar biasa. Tadi sudah di-spill sama Kak Dimas, Kak Eza, yaitu Kak Dias Adriani nih, Masya Allah, yang eh, sudah membangun komunitas MM sejak 2013, komunitas bisnis yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga seorang expert di bidang marketing ya dan praktisi dan akademisi marketing dan juga sudah banyak ribuan pengusaha-pengusaha yang sudah beliau jadikan pengusaha dan mentor bisnis-bisnis lainnya. Salah satunya adalah Kak Dimas dan Kak Eza yang juga menjadi mentor bisnis di MM. Nah, selain dari mentor, kita juga harus cek lagi nih. Tadi selain mentor, kita juga harus cek apakah bisnis kita memiliki manfaat. Karena teman-teman, kalau kita hanya menjual produk yang manfaatnya tidak bisa dirasakan gitu ya, misalnya jualan sesuatu yang justru mengakibatkan lebih banyak mudaratnya, lebih baik kita memilih bisnis yang jelas-jelas produknya bermanfaat dan juga karena kan ketika produk tersebut bermanfaat, nanti imbasnya akan ke kita nih sebagai penjual, yaitu dapat pahala, berkah, pasti berlimpah. Insya Allah rezeki juga semakin mendekat ke kita. Tadi sudah 2 poin. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini kalau misalnya kita cek lagi nih bisnisnya, udah ada mentornya, sudah ada produknya udah jelas bermanfaat. Dan nah, kalau punya bisnis kita cek marginnya harus lapang. Karena apa? Tadi kan teman-teman punya impian, mau umroh, mau haji, mau lunas hutang, mau umrohin orang tua, mau bangun rumah. Bagaimana semua impian itu bisa kita wujudkan kalau margin dari usaha kita itu sedikit. Jadi kalau marginnya lapang enak kita ngaturnya nih. Oh ya nanti kita bisa tabung, buat pemasukan sehari-hari, kita bisa tabung juga buat nanti umroh, kita bisa tabung juga tadi ya buat dana pendidikan, buat dana investasi, dana darurat. Kalau marginnya lapang kita juga nggak akan habis waktu untuk, banyak melakukan penjualan, jadi lebih enak teman-teman. Dan selain margin yang lapang, kita juga harus pastikan mutu produk yang kita punya, yang mau kita jual nih, yang mau kita pasarkan, mutunya 9. Kalau ada mutu yang 9, kenapa harus cari produk dengan mutu yang selain ada 9? Karena apa? Karena kalau mutunya bagus, testimoni akan berbicara teman-teman. Produknya bermanfaat, mutunya bagus. Nanti konsumen akan datang sendiri, akan repeat order lagi karena ya memang produknya bagus gitu. Jadi yakin, konsumennya yakin, dirasakan manfaatnya dan nantinya akan yuk pastinya beli lagi ke kita gitu. Nah, dan juga nih teman-teman ya, selain dari mutu kita juga harus cek karena biasanya teman-teman itu buat bangun bisnis pastinya butuh modal. Ada bisnis yang modalnya besar, ada yang tanpa modal, tapi kita cari yang modalnya ringan. Karena kalau kita modalnya ringan, kita akan lebih terpacu nanti teman-teman untuk semakin berkembang, semakin maju lagi, semakin maju lagi. Nah, dengan modal yang ringan dan profit tadi margin yang lumayan, kita bisa mengembangkan bisnis yang kita punya. Kita bisa berkembang, kita bisa menjadi bisnis tersebut bisa menjadi wasilah kita untuk ber sama-sama untuk mewujudkan impian. Nah, kita punya di bisnis bersama Kak Dimas dan Kak Eza, kita kita bisa ada bisnis bersama Kak Dimas dan Kak Eza, insya Allah pastinya akan ada bimbingan dari Kak Dimas dan Kak Eza, insya Allah sampai menghasilkan teman-teman diajarin cara jualannya seperti apa, ada pembinaannya, dan teman-teman bisa gabung bareng kita. Ini produk bisnisnya adalah produk British Propolis Group, insya Allah produknya bermanfaat, halal, dan juga sudah tersertifikasi Badan POM dan juga FDA standar. Jadi teman-teman yang mau gabung bisnis bareng Kak Dimas Eza,
bisa nanti scan barcode atau chat di grup yang teman-teman sudah masuk ke dalam grup, itu bisa chat di grup, Japri Kasafi ya, yang ada di grup untuk tanya-tanya ataupun mau langsung join bisnisnya karena bisnis yang kita jalankan sudah memenuhi ciri-ciri bisnis yang baik. Nah, ini ada kabar baik buat teman-teman semuanya. Mas Dimas, saya, Kak Dias, kita semua keluarga besar BP. Teman-teman, kalau dibersamai sama Mas Dimas itu insya Allah udah bagus banget, keren banget. Ya, dapat ilmu bisnisnya, ilmu parentingnya, ya, termasuk juga bagaimana ngelola keluarga, ada semuanya. Jadi teman-teman memutuskan untuk gabung sini itu udah keren banget. Saran saya nggak usah tunggu-tunggu lagi, gabung aja sekarang. Semakin segera gabungnya, semakin segera suksesnya, insya Allah. Oke, alhamdulillah terima kasih teman-teman dan Kak Sabrina. Kita coba jawab-jawab dulu ya sambil kita bahas kecil-kecil. Aku scroll ke atas boleh ya Kak Sabrina ya? Boleh ya? Nanti kalau ada yang apa namanya nge-scan ini nanti insya Allah abis ini dijawab. Jadi kalau teman-teman mau gabung langsung bisnisnya silahkan langsung scan aja. Tapi kita lagi bahas dulu beberapa pertanyaan saja. Mungkin berapa ya Kak Sabrina ya? Mungkin kita coba jawab 3 atau 4 gitu ya secara cepat ya. Iya, 3 boleh ya, Kak? Jika boleh, oke. Masya Allah. Oke. Yang mana duluan? Kak Sabrina ada yang sudah ditandai tidak? Banyak soalnya ternyata, Aku sih yang ini Masya dulu, Allah. yang paling gampang, yang paling Oke, gampang. oke, oke. Sudah ada perencanaan keuangan, Kak, tapi selalu kepake dan habis untuk kebutuhan harian. Bagaimana ya? Ya caranya nggak ada lagi, tambah. Iya, tambah. Karena selalu habis kan? Tadi yang aku bilang Iya. pengeluaran itu cenderung sama, bahkan bertambah. Ya, Tapi pemasukan kita, yes. kalau yang berubah-ubah pemasukannya, dan apalagi Ya. sulit untuk bertambah gitu pemasukan. Makanya akhirnya kita harus menambah keran rezeki lain. Memang Yes, gitu, betul. harus Karena kan nambah. babnya tawakal. Tawakal itu ada sesuatu yang harus dilakukan dulu, baru bantuan Allah turun gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang nggak disangka setelah membuka dulu keran rezekinya, setelah menambah dulu muamalahnya, tambah lagi bisnis yang halal yang berkah gitu ya. Yang Oke, ini bagus mana nih. nih? Berapa persen untuk Oh, pengeluaran ya, dan yang harus ya, di-saving ya, ya. idealnya. Nah, idealnya sebenarnya untuk yang ditabung itu 20% minimal dari pemasukan kita. Ya, ya. Minimal 20% dari pemasukan itu untuk ditabung. Berarti tadi yang tabungan tadi udah dibagi-bagi lagi ya. Nah, tapi kalau ternyata banyak impiannya, berarti tabungannya harus ditambah persennya, nggak cukup 20%. Tapi balik lagi seperti tadi ya, kalau seandainya uang pemasukannya hanya cukup untuk pengeluaran primer aja, Ya. berarti kita nggak bisa nabung, nggak bisa sedekah, berarti harus ditambah pemasukannya. Yes, Gitu. seperti itu ya. Lalu dulu lanjut lagi, dulu gaji kecil katanya. Terus abis itu Mana nih? sampai ngutang-ngutang, gaji kecil kekurangan. Tapi sekarang gaji sudah lumayan besar, tapi masih kurang juga. Nah ini babnya berarti harus cek dulu di awal tadi perencanaannya oke nggak, dicatat nggak pemasukan dan pengeluarannya, masih ada utang atau masih ada uangnya dipakai untuk memenuhi bukan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan lagi, tapi sudah memenuhi keinginan. Ya. Babnya di mana Dim kalau kayak begitu? Babnya adalah kalau lihat ayatnya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kita akan terus nggak akan puas ngejar sesuatu sampai kapanpun. Ini masalahnya di sini teman-teman. Kemarin tadi aku belum sempat bahas ini memang. Jadi permasalahannya itu ada di mindset dan persepsi terhadap uang. Jadi kita sama pasangan itu harus menyamakan dulu persepsi dan mindsetnya terhadap uang. Jadi gimana nih kalau kita mau beli barang, kita lihat fungsi dulu atau kita lihat merek misalnya contohnya. Ini mindset yang harus kita samakan dulu sama pasangan. Nah, ada juga yang karena nggak semua barang yang bagus itu pasti mahal, ada juga yang murah tapi bagus kan. Tapi bagaimana caranya kita sama pasangan harus sama. Kalau ternyata kita beda, ini sulit nanti untuk mengatur keuangannya. Misalnya dia sukanya yang high end terus gitu misalnya. Aku sukanya nggak apa-apa deh yang murah, nggak bermerek juga, tapi ternyata fungsinya bagus. Nah, ini kan harus disamakan dulu supaya nanti nggak jadi masalah. Lalu persepsi terhadap uangnya.
ketika misalnya belum menikah, perempuan itu mudah buat beli karena dia punya uang Ya. sendiri gitu. Aku mau beli sepatu aku mau beli tas gitu, nggak mikirin token listrik habis gitu, nggak mikirin bayar PAM gitu ya, karena masih tinggal sama orang tua misalnya. Jadi uang yang gaji dengan jumlah yang sama, misalnya dengan jumlah X, itu dia bisa beli sepatu misalnya 5 tiap bulan. Ketika sudah menikah, ini kan nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Karena ada pengeluaran yang harus ditanggung bersama. Contoh kayak rumah itu ya, kontrakan, misalnya listrik, air dan segala macamnya. Nah, persepsi ini kan harus disamakan lagi nih ketika kita menikah. Nah, jangan sampai sifat itu, kebiasaan yang mungkin dulunya impulsif itu terus dibawa ke pernikahan. Nanti jadi masalah lagi. Nah, terus yang ini nih, ini Ya. yang cocok, yang relate banget sama pertanyaan tadi. Kenapa ya waktu gaji kecil sampai ngutang-ngutang, pas udah gaji besar kok tetap kurang? Kenapa? Ada yang namanya middle trap income. Middle trap income. Apa itu? Itu adalah ketika penghasilan kita bertambah, kita otomatis pengen nambah pengeluaran. Ya. Ulang ya, Ya. middle trap income Middle itu trap maksudnya income. adalah ketika pemasukan kita bertambah, Ya. kita otomatis pengen nambah pengeluaran. Yes. Contoh dulu, kamu udah puas kan kalau aku beliin baju dari ITC? Iya, betul. Ya, nah atau di Iya, Pasar Baru benar, gitu. benar. Cukup. Oke, cukup. Sekarang kamu nggak puas kan? Pasti pengennya minta ke Unique Tit itu kan. Nah, itu loh Kurang teman-teman. kayaknya. Salah satu contohnya ada rasa ketika pengeluaran masuk lebih banyak, aku mah nggak level Nggak lagi level sekarang beli baju ke lagi. pasar gitu. Aku harusnya beli yang di mall. Nah, ini salah satu Ya, contohnya. ya. Tapi bisa boleh nggak? Boleh kalau cukup Kalau uangnya. cukup, jadi Betul. makanya memang kalau misalnya tadi dibilang, kenapa sekarang aku nggak cukup? Siapa tahu keinginannya naik, tapi juga tidak berbanding dengan pemasukannya. Jadi kalau memang teman-teman mau merasakan sesuatu yang baik, di Islam itu bukan jadi sesuatu yang aib loh, pengen semuanya yang terbaik. Aduh, coba kalau kita lihat sejarah imam-imam zaman dulu, ya ulama-ulama zaman dulu, bahkan para sahabat, itu luar biasa hartanya banyak, gaya hidupnya yang nggak luar biasa gitu. Iya. Nah, pertanyaannya tadi cuma 3 ya, berarti Iya, udah cukup nih. udah cukup. Kalau yang masih ada pertanyaan, teman-teman boleh disampaikan di grup Ya. ke Kak Syafiah ya, ke Kak Sofia yang ada di grup. Nah, untuk yang mungkin masih bingung kayak tadi tuh, Ya. karena ada yang ngerasa bingung, aku tuh pengen deh mulai usaha, tapi aku nggak tahu mesti apa dulu. Ya. Nah, insya Allah, pokoknya nanti langsung hubungi Kak Sofia aja, karena kalau di bisnis kita itu ada pembinaannya teman-teman. Yes. Jadi bahkan cara bertanya, cara menawarkan, cara menjelaskan itu ada pembinaannya. Dan pembinaannya Masya Allah nggak main-main. Pembinaannya ada yang jam 3 pagi. Kenapa? Karena pebisnis itu harus tahajud. Kalau kata mentor kami tuh, pebisnis itu harus tahajud. Gimana Nah, coba tuh? gimana coba tuh? Harus tahajud, lalu harus siap sedia menuntut ilmu di pagi hari, Iya. karena ilmu adalah cahaya. Jadi kalau gelap-gelapan itu harus cepet-cepet cari Cepet-cepet cahaya cari gitu. cahaya, Jadi pada betul, masa gelap harus udah belajar katanya. Betul. Insyaallah. Jadi gini, aku juga ngasih tau di depan, teman-teman yang join bisnis bareng sama aku, sama Kak Sabrina, nanti akan dihandle sama Kak Sofia gitu ya. Tim kita bukan MLM, tolong dikuatkan, bukan MLM. Nih aku kasih lihat ya, kita itu benar-benar jualan produk yang manfaatnya jelas. Ya, yang dijual juga dipakai sama teman-teman yang luar biasa. Dan coba lihat produknya tuh nggak cuma satu, teman-teman. Kita juga skincare halal kita pakai, makanya kan agak glowing tipis lah ya. Terus perut udah mulai berkurang lemak-lemaknya, karena kita juga pakai pemanis alami pengganti gula yang aman. Saya pernah kena sendi gitu ya, pasti saya minum Basic Pro duluan. Jadi ini barang udah kita pakai dari 2020. Sampai sekarang kalau ada apa-apa tuh, kasarnya nih kalau kayak kita tuh tim BP dibilangnya ya, jerawatan ada propolis nggak buat ditetes. Jadi barang-barang ini adalah mutu-mutunya, tadi Kak Sabrina sudah bilang ya Kak ya, mutunya adalah kalau ngomongin level nih udah kayak level 9 mutunya. Dari harumnya, dari baunya ngomongin propolis, belum yang ngomongin Basic Pro-nya, belum ngomongin yang Basic Eye-nya, ini semuanya halal BPOM. Dan susah loh teman-teman sekarang itu pabrik-pabrik propolis yang bagus itu cuma mungkin di Indonesia, kemarin kami dengar dari mentor-mentor kami, mungkin sisa 2 yang benar-benar ahsan, yang benar-benar BPOM-nya jelas. Coba lihat, barangnya nggak cuma satu lagi. Terus kalau ngomongin tadi kata Kak Sabrina kan
mutunya bagus nih. Kemarin kita ngobrol masalah ini. Kalau aku pribadi kemarin ngobrol ketahanan mutu. Teman aku kemarin itu jual dimsum ya. Ya bener jualan dimsum. Dimsum itu ya siomay tapi udah jadi ini ya, maksudnya kayak dimsum ala siomay. Terus aku tanya, kemana kemarin dimsumnya? Hancur kak katanya. Kenapa hancur? Soalnya belum beli freezer. Jadi ketika tidak disimpan, ya sudah hancur. Sedangkan produk-produk yang kami bawakan dan kami jual selama ini, ketahanannya luar biasa. Ya dong, kalau tidak rusak segelnya, itu 2-5 tahun bisa tahan. Simpannya di bawah meja. Gampang kan? Pengiriman. Kecil pengirimannya. Kecil banget. Jadi biaya per kilogramnya aman. Jadi kalau untuk yang masih maju mundur, itu biasanya kan suka ada keraguan. Nah, kami sekarang kasih tahu keraguannya bahwa yuk bareng-bareng sama kita, tinggal scan aja, tinggal ngomong aja gitu. Ya. Nah, sekarang kami akan kasih ke Kak Sabrina bagaimana sih kalau misalnya mau gabung atau mau join Kak Sabrina kumaha ieu teh. Iya Kak Dimas dan Kak Eza. Baik, bagi teman-teman nih, sebelumnya nih, kan tadi kita udah ngomongin ciri-ciri bisnis yang baik, udah di spill juga bisnis yang dijalankan dengan Kak Dimas dan Kak Eza. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, menurut teman-teman semua di sini, kakak-kakak, berapa modal bisnis itu dikatakan modal yang besar itu berapa sih? Boleh dong di unmute atau di kolom komentar, modal besar untuk bisnis itu modal yang berapa? Berapa besar gitu angkanya? Boleh. Bentar. 10 juta? 20 juta? Berapa Belum masuk teman-teman? 70 juta tuh 70 gede. juta, Masya Allah. Apa Lebih kita dari nih? 10 juta. Oke, ada lagi? Makin lancar. Jutaan, baik. Ada lagi? Paling berat ngomong kayak gini. Nah, kita di sini kita menawarkan bisnis bareng Kak Dimas Eza melalui paket kemitraan BP. Nah, teman-teman bisa pilih mau di modal yang 5 juta, di atas 5 juta atau di bawah 5 juta. Saran saya sih lebih baik karena kita punya impian yang besar, take action kita juga harus besar. Kita bisa mulai dari paket yang besar 40 botol. Karena apa? Karena profitnya itu teman-teman pastinya akan jauh lebih besar dibandingkan kita mengambil paket yang lebih kecil modalnya gitu. Jadi modal ini bisa disesuaikan, tapi saran saya nih teman-teman bisa pilih yang paket 40 botol. Jadi nanti teman-teman 40 botol ini satu kotak ini hanya terdiri maksudnya ini isi 10. Jadi teman-teman ini biasanya 10 itu untuk 1 kilo pengiriman. Jadi lebih hemat untuk ongkirnya dan bisa dikirim ke mana saja. Bahkan kemarin ada pengiriman ke Madinah. Masya Allah. Nah, ini teman-teman, nanti kalau 40 botol berarti teman-teman bisa dapat 4 kotak ini isi 10 produk kesehatan. Nah, silakan teman-teman nanti yang mau bergabung bersama dengan Kak Dimas dan Kak Eza bareng-bareng sama kami, insya Allah dibimbing sampai menghasilkan, ada pembinaan-pembinaannya dan juga dibimbing oleh mentor-mentor yang pastinya sudah berpengalaman. Alhamdulillah kita memiliki bisnis dengan ciri-ciri yang baik dan juga teman-teman banyak program-program dari komunitas MM yang tidak hanya untuk menghasilkan di bisnis saja, tapi juga ada sedekah Jumatnya, ada kita diajak untuk nabung kurbannya, kita diajak untuk nabung umrohnya, karena tadi kan ya untuk mencapai impian kita perlu aksi. Kalau kita udah tahu pengeluaran kita ternyata lebih besar dari pemasukan, nggak ada kata lain kita harus tambah. Nah, di sini kita bisa investasi selain difasilitasi melalui bisnis, kita juga difasilitasi investasi melalui sedekah. Jadi teman-teman bisa pilih mau bergabung dengan bisnis Kak Dimas dan Kak Eza melalui paket kemitraan yang mana. Caranya seperti apa? Caranya silakan. Tadi scan barcode yang sudah disampaikan tadi sama Kak Dimas atau link yang sudah saya share di grup kolom komentar, atau teman-teman yang sudah bergabung di grup, jangan keluar dulu dari grup karena kita masih akan terus diskusi teman-teman, dan teman-teman bisa chat Kak Safi ya yang ada di dalam grup untuk tanya-tanya, Kak seperti apa sih bisnisnya detailnya, aku mau dong gabung sekarang karena sayang banget nih kalau kesempatan ini dilewatkan, karena teman-teman impian kita itu, waktu kita itu nggak tahu sampai kapan. Yakin teman-teman besok masih ada umur untuk capai impian, apalagi mohon maaf sekali yang punya hutang,
yakin besok masih ada untuk bisa lunasin hutang. Jadi mumpung ada kesempatan, yuk kita pengen banget bareng-bareng bertumbuh bareng-bareng, maju bareng-bareng jadi muslim nih, teman-teman. Jadi yang kuat finansialnya, jadi yang mandiri finansialnya, supaya apa? Supaya kita bisa memuaskan manfaat, bisa membantu banyak orang, bisa menjadi umatnya Rasulullah yang dibanggakan, teman-teman. Kayak kebayang gak sih teman-teman, kita punya uh, apa namanya, keluangan rezeki, kelapangan rezeki dengan wasilah bisnis kita bisa membantu banyak orang. Nanti ketika ditanya, mana umatku, mana umat yang mengikuti sunnahku ketika mengikuti sunnahku dalam berdagang gitu ya. Nah, kita bisa nih, ya Allah, ya Rasulullah, aku ada nih hujahku, aku ada ikhtiarku untuk bisa mencintaimu, untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahmu. Jadi teman-teman, saran saya nih, nggak perlu nunggu lagi. Coba kalau misalnya memang masih mau tanya-tanya, boleh banget tanya-tanya, klik link yang ada di chat, atau chat Kak Safiah yang ada di grup, atau scan barcode-nya. Banyak pilihannya, dan banyak juga pilihan kemitraan yang bisa teman-teman ikuti. Ya teman-teman, ditunggu sekarang juga, ditunggu malam ini juga, lebih cepat, lebih baik, lebih cepat kita mencapai impian, lebih cepat kita bisa menjadi muslim yang mandiri, muslim yang kuat finansial, muslim yang berdaya, dan pastinya bisa menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah SAW. Amin, amin ya robbal alamin. Kita sih nggak muluk-muluk, kita pengennya yang banyak tapi halal, yang halal tapi banyak. Kita nggak muluk-muluk, kita pengen 1 M tapi halal, kita pengen 1 M tapi juga berkah, jadi bertambah jadi 10 M terus. Nah, makanya teman-teman yang ada di sini, aku juga punya informasi. Kami kemarin sudah buka buku Sirah Nabawiyah, apalagi tulisannya Ustadz Syafi'i Antonio yang luar biasa. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pedagang 25 tahun. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah menjadi Rasul itu 23 tahun. Sehingga ternyata kata perdagangan dan bisnis itu adalah menjalankan sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Luruskan niat-niat kami untuk membantu ekonomi umat. Itu yang kita kadang-kadang lupa ketika kita memutar dengan sesuatu yang halal. Dan ingat, ini bukan MLM, sifatnya kemitraan. Apa sih kemitraan tuh? Kemitraan itu adalah dibimbing. Kami tidak akan bisa sampai sini kalau nggak ketemu Mas Ipo, kalau nggak ketemu Kak Dias, kalau nggak ketemu teman-teman kami, mitra-mitra kami yang hebat di sini. Mas Mario, Ratu Anandita itu udah jadi sahabat kami lama, mentor kami juga. Jadi sifat kemitraan ini seperti waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam coaching para sahabat bagaimana caranya menjual hal-hal yang baik. Abdurrahman bin Auf itu berdagang, benar-benar masuk ke pasar dari nol tanpa modal di Madinah sampai perdagangannya bisa menghasilkan 700 unta, isinya keuntungan emas dan perak. Makanya jangan kalah sama Rasul dan para sahabat, kita hidupkan perdagangan ya. Masya Allah. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman mau sekarang gabung, ya pasti nanti akan mendapatkan semua value di atas nominal transferannya. Jadi sekarang nih kami udah siapkan barcode-nya, dan insya Allah kalau ada yang masih mau tanya jawab, kita masih buka ya kolom chatnya teman-teman ya. Dan bisa di grup juga ya, Oh masih bisa, di grup kan iya. masih ada terus grupnya. Insya Allah akan ada Kak Sofia yang akan membersamai teman-teman di sana. Oke, sebelum kita tutup ya, kita mau berdoa dulu, dan mungkin mulai nanti malam kita doanya agak kita sesuaikan dulu sedikit teman-teman. Biasanya kita memohon rezeki kepada Allah hanya untuk diri kita sendiri, kita mohon uang yang banyak gitu ya, rezeki yang berlimpah, yang barokah, yang baik. Tapi untuk apa gitu? Kurang kita sematkan tujuan mulianya di sana. Insya Allah mulai sekarang kita perbaharui lagi doanya, kita tingkatkan kualitas doanya. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal, yang barokah, yang thayyib, yang ahsan, yang baik masuknya dan berlimpah-limpah jumlahnya, dan juga berlimpah keberkahannya untuk kita dan keluarga kita. Supaya apa? Supaya bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita dengan fasilitas terbaik, supaya bisa bersedekah kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara terdekat kita yang membutuhkan, kepada tetangga-tetangga dekat kita, supaya bisa berkurban dengan hewan kurban yang terbaik, nggak cuman yang seadanya aja, tapi bisa yang terbaik, supaya bisa memberikan wakaf kepada umat yang dibutuhkan untuk digunakan oleh orang banyak, sehingga menjadi amal pahala jariah untuk kita dan juga untuk anak-anak kita. Tambahkan doanya teman-teman, insya Allah dengan niat yang baik, tujuan yang mulia, Allah berikan semuanya dengan terus memantaskan diri, dengan melakukan amalan-amalan penarik rezeki yang tadi sudah kita bahas, insya Allah.
Amin. Kita buka doa malam ini dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Ghani, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzul Quwwatin Matin, ya Arhamar Rahimin. Satukanlah hati-hati kami di dalam ketaatan, satukanlah hati-hati kami di dalam silaturahmi, dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh yang ingin menyelesaikan masalah umat semuanya ya Rabb. Allahumma inna as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalina qaribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, hapuskanlah utang-hutang kami, lepaskanlah kami dari genggaman manusia-manusia lain yang mengejar-ngejar kami. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki darimu tentunya ya Rabb, dan kumpulkanlah kami bersama mentor-mentor yang hebat ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'i daini wal ghalabati rijal. Ya Allah, naikkanlah harta-harta halal kami, naikkanlah finansial kami, karena kemiskinan ini berbahaya bagi akidah kami ya Rabb. Jadikanlah kami kaya dan berkah seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar dapat membantu ayah ibu kami ya Rabb. Kabulkanlah mimpi-mimpi kami malam ini. Naikkanlah kami haji ya Rob bersama keluarga dengan fasilitas terbaik. Umrohkan kami bersama keluarga kami dengan fasilitas terbaik. Ya Allah, jadikanlah impian-impian kami memiliki hidup tanpa hutang menjadi hal yang terlaksana secepatnya ya Rob. Berikanlah kami rezeki yang bermanfaat. Berikanlah kami juga hati-hati yang tenang, hati-hati yang dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Ya Allah ya Robbi, jadikanlah malam ini malam silaturahmi kami. Jadikanlah mulai malam ini semangat kami terbakar untuk menyelesaikan masalah umat, terutama menyelesaikan masalah ekonomi. Berilah semangat kepada sahabat-sahabat kami untuk menghidupkan sunnah-Mu ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbi, ibu kami, bapak kami, hapuskanlah dosa-dosa mereka, kumpulkanlah kami semua bersama orang tua kami, bersama anak-anak kami kelak di surga Firdaus, agar bisa bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melihat wajah-Mu ya Rabb, dan dapat melihat wajah-Mu ya Rabb, dan dapat melihat wajah-Mu ya Rabb. Jauhkanlah orang-orang tua kami dari api neraka, jauhkanlah orang-orang tua dari kami dari azab kubur dan dari fitnah dunia dan akhirat. Kumpulkanlah kami bersama mereka kelak di surga Firdaus ya Allah ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah kita tutup kelas hari ini dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Sabrina, terima kasih banget udah sabar-sabar membersamai kami dan teman-teman kami yang ada di sini. Terus mentor-mentor kami yang hari ini hadir, orang tua kami yang hadir, dan mitra-mitra kami yang di sini hadir juga. Tevela dari Karawang udah hadir ya. Masya Allah teman-teman yang ada di sini. Barakallahu fikum. Silakan Kak Sabrina kalau mau ditutup. Ya, baik teman-teman, ditunggu sekarang juga transfernya, karena transfer sekarang akan dapat bimbingan dari Kak Dimas dan Mami Eza serta mentor-mentor lainnya yang pastinya nilainya berapa lebih dari yang teman-teman transfer sekarang juga, insya Allah. Baik teman-teman, mohon maaf lahir batin, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah sholat asar selesai, lihat